Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Tribuners. Malam ini kita hadir menemani kalian semua. Kita akan melakukan reaction bersama Bung Teguh dan Kak Mel. Bung Teguh merupakan redaktur khusus bola ya untuk Tribun Sumsel, sementara Kak Mel editor video, konten kreator, juga seluruh ya, palu gada ya. Bola ketemu lagi. Kak Mel sudah tidak akan asing lagi ya, sudah beberapa kali. Kalau aku mungkin baru pertama kali nih on cam. Ini pendatang baru, Bung Teguh. Ya. Siap. Saya sendiri Hendra Kusuma, selaku host malam ini. Kita akan mereaction ya pertandingan per menit per detik. Jadi tiap-tiap gol akan kita reaksi, akan kita bahas. Karena memang nanti ketika ada masukan-masukan, silakan untuk menulis di kolom komentar ya, Kak Mel ya. Benar. Di Tribun dengan Tribun ya Kak ya, di YouTube Tribun dan Tribun. Ini pertandingan pertama pasti menegangkan. Betul. Jadi kita ada di grup A ya. Di grup A. Apa aja Kak di grup A? Ada Panama, Maroko, Ekuador, dan kita Indonesia. Tadi kebetulan Panama kalah ya. Kalah. Panama lawan Maroko tadi. Iya, Panama menang. Marokonya yang menang 2-0-2. Iya. Tapi kalau dari segi tim, Ekuador Pak paling diunggulkan karena dia sebagai runner up di Piala Amerika Latin U17 dan Brazil yang juaranya kan. Tadi dari segi kualitas permainan mungkin Ekuador udah di atas dari yang lain. Tapi kalau lihat dari Maroko bisa menang lawan Panama, ini masih terbuka, peluang masih terbuka. Jadi memang ada beberapa fakta memang pertandingan antara timnas kita dan Ekuador ya. Jadi salah satunya tadi yang disebutkan oleh Bung Teguh, Ekuador memang patut diwaspadai. Patut diwaspadai sekali Kak. Tapi pas uji coba katanya kalah Kak. Ya, tapi track record panjang. Terus pemain-pemain yang dipanggil yang dari yang mayoritas pemain yang runner up kemarin. Terus sudah 6 kali masuk Piala Dunia U17 ini. Ekuador. Dan tidak lolos dari fase grup. Itu sensasinya. Ini Kak sekarang lagi ini ya Kak, lagi opening ya. Lagi opening. Ini siapa yang nyanyi nih? Wika Salim. We are together. Lagu ini, lagu Piala Dunia U17 Indonesia. Starting line up sudah ini Kak ya, sudah Coba aja itu Kak. Sudah dirilis dari Siapa aja tuh? Dari abroad cuman Welder Jardim yang main, yang Arhan Berkik masih di cadangan. Tapi Jidabin sudah mulai. Jidabin kan Indonesia kan? Jidabin tapi keturunan Korea dan memilih untuk bernegara di Indonesia. Kalau dari Asiop ya Kak ya? Dari Asiop. Kalau Welder Bremen kan dari Welder Jardim dari Sassuolo, dan yang itu dari Hoffenheim. Hoffenheim. Saro ya? Di Jerman. Susah. Di Jerman, Hoffenheim. Amar tadi Kak ya? Iya. Amar Raihan Berkik. Itu bapak ibunya dokter loh. Oh iya. Dokter, bapak ibunya dokter. Iya Depok Bogor tuh ya. Tapi dokter semua itu. Dan pengurus Muhammadiyah di Jerman Kak. Iya, sama dia di Jerman. Mantap. Ini boleh nih Bung Teguh nih. Literatur ini. Betul dengerin. Sama-sama dokter tapi anak-anaknya, adiknya juga sekolah sepak bola U13 di Frankfurt. Di Jerman. Kalau dia di Hoffenheim, dia di Frankfurt yang adiknya. Jadi garis keturunan darah sepak bolanya memang sebenarnya enggak, kan ayah ibunya dokter Kak. Iya. Ayah ibunya dokter. Tapi anak-anaknya main bola semua. Jadi kan darah sepak bolanya dari mana gitu? Itu pertanyaan. Beda kalau Welder Jardim yang memang ayahnya pernah main di Liga Indonesia kan.
Satu lagi Kak, jangan lupa Zaki Kak, Sultan Zaki. Sultan Zaki Itu kan sepupunya ya, Asnawi benar. Asnawi Bahar. Mukwala. Keluarga Bahar kan memang bola ya Kak ya? Iya, sepak bola memang Legenda di PSM. Makassar ya. Makassar. Nah ini Kak, Kak. kayaknya opening. Iya, betul. Ada Bambang Pamungkas Kak. Wih, ini komentator. Bungkus ini dari zaman aku baru merangsak nonton bola udah ada sampai sekarang. Yang mana Kak? Bungkus Kunaini. Ya, Kusnaini, Bung Bungkus Kusnaini. Kunaini. Dari aku kecil udah ada, masih sampai sekarang. Salah satu komentator yang Wah, wawasannya memang wawasannya luas. Terus uniknya seluruh pemain dari kakek nenek asal Dema Betul. apa Bungkus nih, luar biasa pokoknya. jadi apa istilahnya silsilah. Sila keluarga pemain itu apa? Itu luar biasa. Ini Bambang Pamungkas ya. Ya, jadi salah satu line up itu yang menarik kakak ya. Kakak Kak, siapa? kenapa Kak? Itu. Jadi kakak itu kan memang anaknya Bung Purwanto. Purwanto ya. Jadi dia memang legenda sepak bola. Dia juga rekan-rekannya Bambang Pamungkas kan di timnas ketika itu. Jadi makanya kan selebrasi kakak itu mirip bapaknya. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas itu. Kayak gini, ya, kayak gini. kayak gini dia. Karena dia ayahnya bapaknya kan memang ini ya, teman Bambang Pamungkas. Terinspirasi katanya gitu. Baru saya Kak. Tapi menariknya juga karena mungkin anak tahun 2000-an ke atas, 2006 ke atas, nama-namanya ini kayak menarik kayak. Betul. Banyak pemain-pemain top di masanya. Betul. Ada Pigo, ada Kakak, Iya. ada ya. Zidane. Nama-namanya. Iya itu pemain-pemain Memang orang top. tuanya kayak sengaja kasih. Iya Nah, ini zaman-zaman lapangannya ini ya. Gelora Bung Tomo. Jadi memang nama-namanya keren ya. Iya, Nama-nama bola, Nama-nama pemain-pemain bola. Bola terkenal. Kakak. Sudah memulai nih. ini udah masuk Iya. dari Ya, ini sudah upacara ya. Jadi mulai kick off. yang menarik juga ternyata LED-nya itu Kak berbeda sama LED yang di Liga 1 loh Kak. Dia berapa ini? Berapa kekuatannya apa Nah sih? itu nggak gitu tampil, tapi beda Iya. LED-nya memang tampilnya beda. Jadi dari sisi pencahayaan, Terus ini yang kalau dari Bung Tomo nih scoring boardnya itu kan kemarin cuma satu nih sebelah Iya. sebelah kiri atau sebelah kanan, utara atau timur gitu, utara atau selatan, tapi sekarang udah dua-duanya udah dipakein scoring board. Iya, dipasang Biar semua. kanan kiri. Banyak juga berarti Ya kan aturannya nih Kak. Hah? Aturan FIFA. Wow. Wah. ini menarik ya. Menarik. Itu anak-anak Jadi timnas lolos karena wildcard ya. Wildcard. Bukan wildcard ya. Wild card. Iya, Wildcard. 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 Kalau kata apa? Kita wildcard. Wildcard. Jadi Apa ada karena saya? tuan rumah. Sebelum mulai nih Kak, prediksi Kak, prediksi. Prediksi, Iya. Kak. Prediksi Kak, gimana Kak? Menurut Waduh. Kakak. Ini. Kak Indra. Kalau terakhir baca di grup kita nih Bola Sport, Indonesia bisa menang loh 3-0. Tapi kita nggak muluk-muluk ya, karena Ekuador itu tim kuat. Untung menang 1-0 atau itu Ya. cukup lah. Menurut Kakak? Gimana, Kak? Karena kita mendukung timnas, timnas harus menang. Harus menang. Berapa kira Kak? 1-0 lah. 1-0 lah. 1-0. Minimal 2-0 biar aman. Kosong ya, bener-bener. Wah ini sudah masuk pemain. Sudah masuk mainnya Arkan Kakak paling belakang. Tinggi Kak ya? Oh, tinggi. Tinggi. Ya memang perbedaannya kan dengan pemain-pemain terdahulu. Ini postur kemudian Posturnya tinggi-tinggi. tinggi-tinggi. Kak. Jadi Kayaknya memang kayaknya dari STY ya Kak ya? Iya. Dari STY, dari sekolah tim STY. jadi dipilih biar bisa bersaing dengan Eropa, Tidak Amerika bisa. Latin. Bidabin sudah main. Kalau kecil-kecil kan ini. Biasanya kan pemain sepak bola dengan postur yang ideal, dia bisa mengimbangi Wah, postur-postur lain, kemenangan postur ya. Tapi ada yang posturnya tidak terlalu ideal, tapi skill Skill. bagus.
bagus. Dia punya senjata pamungkas begitu kan, Lagi seperti itu biasanya. nyanyi lagu kebangsaan kak. Kebangsaan Ekuador. Ekuador. Oh, Kalau Ekuador ingatnya Valencia kak. Valencia ya. Iya bang. Ya, jadi kan Latin ya, Ekuador Amerika Latin. Oh, Amerika Latin. Wah tinggi banget ini kak. Ini hampir kita tidak terlalu Tidak terlalu hafal Hafal. pemain-pemainnya. Memang dengan apa? Ini Bang Teguh dengan apa reputasi Ekuador memang menjadi ujian bagi timnas di debut di apalagi main di Awal Jerman uji coba itu dari 7 kali main ya, 7 Iya. kali main, 2 kali menang, 1 kali imbang, 4 kali kalah kita kak. Tapi yang 4 kali kalah. 4 kali kalah. Tapi di Jerman kan ininya bukan negara, cuma Iya. klub-klub yang ada di sana. Tapi memang dari yang Frank Walmutnya itu memang enggak cari tim Jerman untuk latih tanding karena kualitasnya memang jauh banget. Jauh banget. Nah, jadi bukannya nggak mau Jermannya, memang nggak mau Warmutnya. Ini Indonesia. Indonesia timnas ini siapa-siapa nih Bang Teguh? ini Arkan Kakak, Arkan Kakak. Jidabin. Jidabin, Melisa kayaknya ngefans banget sama Jidabin. 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 Nomor 10 Jidabin. Jidabin, Korea. Oh, Korea. Korea. Memang Waktu itu kan pernah dikenalin juga kak, ngobrol sama STI ya, bahasa Korea. Iqbal, Oh, Iqbal ini. Iqbal apa kak? Dwi Janggi. Wey. Kapten ya kak Ini siapa kak? Ini siapa kak? ini rombongan Sultan Jaki, Andre, Wih, supporter. Wih. bonek ini nggak? Wow. Belum tau mau bonek ya? Yang di Indonesia, wow. Ini muatannya berapa kak nontonnya kak? 40.000 sold out. Sold out. Sold out. Keren. Tapi kan di targetnya setiap pertandingan itu 10.000 rata-rata plus pertandingan, berarti ada 52 pertandingan, berarti di target FIFA harus ada Kak 5. nangis kak. Wah, nangis. Nah, tapi nonton. Wih, Wih. Gianni Infantino kak, Colina. Colina datang. Colina datang. Ini tadi Colina Wih. datang. Itu Wasit legenda. Ya? legenda ya. Dia Welder Ini Jardim. kak Ini Zaki, Welber Kak. Jardim. Ya, Ini Zaki Zaki. kak. Zaki 180-an. Yo. Oh, yo. Zaki, Zaki, sepupu Sultan Asnawi. Zaki. Itu memang postur ideal tuh. Posternya dia Ya, kayak. sebagai defender kan. Oh, gitu. Defender. Beda berarti kayaknya dengan Asnawi bek kanan. Iya, saya bek kanan. Ah, ini kak. di Wingback kanan, ya. Kak. back saya. Ini Panestu Andrip Sultan line Zaki. up-nya pakai formasi 4-3-3 kak. 4-3. Iya. 4-1-2-3. 4-3-3 ini punya Mel. Jadi Nggak tahu. Ikram Al Ghifari, 4-3-3. Andre Jadi, Pangestu, Jadi main Jidabin. Jidabin, Vigo Dennis, Vigo Dennis dari Persija, Kaviatur Rizky, Reaktor, Rizky Atrizal. Rizky Afrizal, Arkan Purwanto ya, Arkan Kakak ini. Arkan Kakak Purwanto. Jehan Pahlevi. Jihan Jihan Pahlevi. Palevi. Wow. Berarti yang ini Amar belum main di cadangan berarti Arman. Di subs dia. Kak. Oh ini ya cadangan ya. Iya, cadangan. Ahmad Zidane, Amar Berkik, Tapi kalau aku paling Abdul Asyura. suka di ini kak, dari dia juara AFF U16 kemarin, Habil bek kirinya itu Keren ya? Iya. akal aku, Betul, betul. akal aku pribadi, tusukan Habil tuh Dia- kayak ngingetin Fatur Rahman zaman dulu, zaman emang eksplosif gimana. ya, Iya, aku eksplosif. paling seneng bek kirinya itu Habil, Jadi back apa wing yang agresif. agresif. Kaki kanan kirinya oke buat crossing. Ini wasitnya dari Norwegia. Nah, Iqbal Janji. Oh ini dua kapten. Wah. Tinggi Iqbal Janji. Tinggi. Iqbal Dejangge. Ini kapten nomor 10 ya. Mikhail Bermudez. Ini yang didikan Barcelona itu. Oh, di Barcelona lah ya. Iya. Ini. Mikhail Bermudez. Dia sudah mencetak 4 gol. Oh kak, di Indonesia sudah ada VAR sekarang kak.
jelasin apa Kak VAR itu Kak? VAR itu video assistant referee yang fungsinya buat memantau pertandingan. Kalau wasit nggak lihat bisa dipantau ulang, di replay ulang, dilihat ulang, dan ada wasitnya yang memantau dari ruangan sendiri. Nah ini kita lihat line up-nya Ekuador Christian, Elton dengan Ruiz. formasi 4-2-3-1. Tapi secara ini sama prakteknya bisa jadi Kenny Arroyo. 4-3-3 Kak ya. Dia tengahnya tetap 3, tapi yang dua wing kanan kirinya sama bisa nusuk kayak 4-3-3. Basicnya masih 4-3-3 basicnya. Dia nggak ada perubahan nih di waktu di pertandingan U17. Dia yang runner up. Ini memang the dream team. Dream team. Jadi di depan ada Allen, kemudian Bermudez. Yang dua ini didikan Barcelona gak semua itu. Yang mana itu selain ini Kak? Selain Michael tadi ya? Iya, Michael Bermudez dan Obando itu, Allen Obando. Sebenarnya kan yang paling ditakuti Obando itu, target man kan. Wah. Sudah mulai. 9. Ya. Bismillah. Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk menang yuk. Menang. Ini enak Kak, ada namanya Kak. Yang timnas sendiri ada namanya. Itu Itu urusan Bung Teguh. Yang hafal. FIFA Messi, jadi nggak pernah. Iya, ini kan sudah resmi Kak. Ini sudah resmi pertandingan. Balik dah. Ayo. Jadi dia kan Christian Lor, kemudian Ruiz, kemudian ada Alan Davis ya, Habis ya. Wah, Jesus. Oh, Ya, diserang Ekuador. ini berbahaya nih, langsung. tusukan. Jadi bola-bola sulit itu memang dari sayap itu. Iya, pemain Amerika Atin juga terkenal dengan kecepatan-kecepatannya itu Kak. Tusukan-tusukan sayap-sayapnya lah. Ini. Itu bola yang paling sulit ditaklukkan ya crossing memang. Crossing. Tapi karena strikernya nggak begitu tinggi, biasanya main cutback. Oh, keepernya ini bukan yang keeper AFF juara kemarin Kak ya, Piala AFF kemarin. Cadangan si Andri kalau nggak salah, Andri. Sudah belum apa sudah ini. Mulai diserang. Ini Christian ya, Christian Lor. Kalau kipernya siapa? Ekuador. Ini Ikram ya. Ikram. Oh, Posturnya hampir sama. Hampir sama. Merata. Iya Kak, bahaya Kak. Ya. Oh, mungkin masih tegang Kak. Sama kayak kita masih tegang. Masih tegang, masih berat kaki. Ini Bermudez tadi Kak. Iya. Kapten Bermudez. Jadi ini Trisula nih, Bermudez, Allen dan Arroyo. Itu yang patut diwaspadai ya oleh siapa? Sultan Zaki CS. Ini yang paling hafal nih Kak Mel kayaknya nih. Ini dah. Nah, mulai Senior kita Bung bell up Teguh. dari bawah Kak. Iqbal. Nah, awas bahaya, tendang. Bahaya. Untung masih santai-santai baru mulai. Itu sebuah apa? Sok terapi. Iya. Terapi syutingnya. Shoot. Nah ini nih. Rodriguez. Itu karena Iqbalnya nggak di tengah Kak. Iya, betul. Tadi build up-nya ke samping, Welder Jardimnya udah naik, blunder gelandangnya. Jadi dapat. Aduh. Sabar. Arroyo ini. Arroyo. Kita nggak nonton Bima Sakti. Kita nggak pernah nonton soalnya pas dia lagi pertandingan dicoba di Betul. ini. Jadi kita nggak tahu perkembangannya gimana, tapi hasilnya kita Iya. update. Tapi memang kelihatan mereka sudah tim sudah pakem, sudah punya Pola pakem. permainannya. Pola permainannya sudah sangat Pelatih baik. Ekuador uji ini Kak, uji timnas ini. Ya. Seperti itu ya. Satu lagi yang menarik dari pelatih Ekuador nih, Stadion Gelora Bung Tomo itu di area persawahan. Iya, komennya itu. Tapi Dia stadionnya sempat ini, oke. Kak. Dia sempat ini, Skeptis. Iya. Diego Andres Martinez Iya. ya. Skeptis Nggak kok taunya bagus. fasilitasnya oke, stadion Oke. pelatihannya juga yang di ini oke.
Mungkin dia kaget ketika masuk kan. Di tengah sawah. Bukan kaleng-kaleng ya. Di tengah kaleng. Akan kakak. Masih build up dari bawah Pak. Masih mencari celah. Masih mencari celah. Jadi di 10 menit awal ini sepertinya masih saling membaca kan. Hati-hati. Ini welder Jardin. Iya. Oh, kidal ternyata yang ngamar. Enggak, ya kan nyari celah umpan ke jauh. Kali Kak. Aits. Pemain yang Korea tadi Mel, Jidabin. Jidabin. Ait. Wah bagus Kak. Wih, Waduh. penetrasinya lumayan. Rasanya oke. Bagus ya Kak? Mm. Maklum Kak. Tapi memang yang berbahaya ya Ekuador memang. Dia dengan formasi 4-3-3. Pelatihnya Kak. Martinez, Martin. Diego, Diego Martinez. Oh tuh jangan cek ini. Yang berbahaya kan trisulanya itu Waduh. Ekuador. Ekuador yang Nah, ini, kayak lihat. Bernardes tadi. Bermudez, Bermudez. Allen Obando dan Alexander Arroyo. Arroyo itu Swansea City, Swansea. didikan Liga Inggris. Jadi memang luar biasa Luar biasa trisula mereka. Ekuador ini. Wajar jadi runner di Amerika Latin U17. 3 gelandangnya juga luar biasa. Reyes, Rodriguez, ya tadi yang melakukan shoot spekulasi tadi. Iqbal. Kapten ini. Ini. Aduh. Memang perlu Amar sepertinya. Ya. Iya Kak ya. Amar dia berani melakukan tusukan-tusukan, body charge-nya juga lumayan. Kecil tapi Iya, gesit. gesit. Amar itu. Tapi ini baru 15 menit babak pertama memang belum terlihat nih. Iya, baru 15. Kedua tim juga. Iya, masih saling nunggu Iya. sebelum terbuka. Untuk stadion ini Kak, jumlah penonton FIFA itu menargetkan setiap pertandingan itu diisi minimal ada 10.000 penonton. Berarti kalau 52 pertandingan di Ejeng ini kan berarti ada 520.000 penonton target tuh dari FIFA. Karena yang kemarin di Brazil hanya rata-rata penonton cuma 3.000, berarti 3 kali lipat di target FIFA. Tapi kan antusias ini boleh lah. Kayak tadi pertandingan pertama Uzbekistan melawan Mali tadi lumayan penontonnya. Lumayan Apanya banyak. di Manahan ya. Manahan kapasitasnya kecil cuma 19 ribuan. Kak, banyak yang komen Kak ternyata Kak. Apa tuh? Banyak yang prediksi 2-0, 3-2. 0-0 malah ada. Ada yang 0-2. Tapi kan menang kita kan? Malah ada Aduh, hampir Iqbal blunder. Kayaknya gelandang tengahnya nomor 6-nya agak kurang nggak? Apa belum ini aja? Agak kurang nomor 6 ya. Ini ya, Jidabin, Belum idola panas Melisa. Aduh, kosong. Nah, Kak, berarti khawatir juga Kak, karena posisi kosong dibuang keluar, berarti mereka cukup waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Terutama di depan ya. Iya. Memang kan Martinez sudah wanti-wanti dengan Arkan Kakak. Akan Kakak. Iya. Arkan Kakak, Amar jika turun itu juga menjadi atensi dari Martinez untuk dijaga kan. Tapi rata-rata dia mengatakan seluruh lini depan timnas itu berbahaya kan. Iya. Itu. Tapi Kakak memang jadi sorotan, sorotan Martinez. Iya. Media asing juga nyorotin Kakak dibandingkan pemain abot yang dua, yang Welber sama ini. Arkan Kakak lebih di ini. Ah ini penetrasi. Wah,
harus ada gol, satu gol ini. Jidabin, yang nomor 10 ya? Iya. Jidabin. Dari Asiop. Nando. Emot, no. Ah ini langsung dibuang sama Iqbal ya, Iqbal Brijang. Ini dari tebak skor di tribun ini Kak, ada yang paling banyak itu Indonesia 3-1 lawan Ekuador, 49%. Amin, kita aminkan. Amin, Kita aminkan. Nomor 2-nya 2-1 Ekuador, 42%. Sisanya 0-0. Ya, serangan dari timnas Indonesia. Waduh, dia rebut lagi bola ya. Menurut Kakak lah sudah 9:51 menit ini bagus gak Kak? Apa masih Kedua tim belum panas ya, Terlihat, Kak, ya? belum Belum terlihat panas kan, ya? belum panas. belum panas? Memang harus ada gol, satu gol. Biar panas. Iya. Pipi. Tadi kita prediksi kan Trisula lini depan Ekuador ini akan bermain eksplosif. Ternyata Ternyata mereka pun hati-hati. oh, Gitu. benar. Jadi penetrasi yang kita bayangkan ternyata belum ada nih di 10 menit ini. belum ada Kak? Ya, justru timnas yang sudah mulai berani nih, Oh, ya, memainkan bola. bagus juga itu David. Ini Bung Teguh kayaknya formasinya berapa nih? 4-3-3 ya? Yang kalau Indonesia pakai 4-3-3 standarnya, kalau yang tadi 4-2-3-1 dari Ekuador. Ya. Kak, untuk aku yang nggak ngerti ini gegetan Kak, ternyata diserang terus Kak. Tapi Ya, kan jadi- tidak berbahaya, Oh, tidak tidak ada yang berbahaya. berbahaya. Cuma Oh, penguasaan bolanya lebih di Ekuador, tapi belum ada yang membahayakan. Oke. Ini siapa Kak? Nomor 4 Kak. Nomor 4 ini Mm-mm. Andre Pangestu. Ayo Kak, ayo Kak. Ya, mulai berani dia. Ya. Ayo berani. Oh, dari Jardim. Jadi back kita luar biasa ya bermainnya, taktis. Taktis. Dia tidak terlalu banyak memainkan bola. Dah. Di Welber. Welber Jardim biasa main di Brazil. Pemainnya skillful. Nomor 12. Nomor 12. Ya, Awas bahaya. Ya, Anak-anak ini. over tendangan sudut. Bin tidak bin. jadi Arroyo dikeroyok. Berarti Ya. Kak, kalau dari timnas kita yang paling sering main sudah masuk ke tim senior itu Akan Kakak itu udah main di Liga 1 sama Persib, udah main 2 kali. Masuk tim senior ya, Tim Persis senior. Solo ya. Tim senior Persis Solo. Iya, sama pernah duet sama Sananta. Wis, bahaya. Awas bahaya. Ya ampun. Spekulasi tapi. Hop, Dikepung. pelanggaran. Pelanggaran. Ya, sejauh ini di lini tengah timnas lumayan ya. Bukan lumayan, bisa menahan ya. Untuk defense-nya oke lah, defense-nya, tapi untuk offense-nya agak ya mungkin defense-nya ini pressingnya terlalu ketat dari Ekuador. Nah, ini kayak pemain kiper-kiper modern sekarang yang tidak langsung ke atas, Iya. long ball lah. Kiper-kiper sekarang dituntut seperti itu kan, main di bawah. Ya, dia
bisa menjadi libero kadang kan. Tapi jangan selingan blunder kayak Iya. Onana. Onana sekarang Kasihan. Onana dibully terus sekarang ini Dibully makanya. terus. Maaf untuk PSMU. Demen kalah sekarang. Terakhir lawan Hoffenheim kalah 4-3 kan. Masya Iya. Allah. Orang bilang kan dia terlalu overconfident kan. Oke, Confidence. Tapi ini beda, Ikram Al-Ghifari ini. Kita Beda, balik, Iya. kita balik ke pertandingan lagi. Ada lagi. Kiper yang saya pikir memang dia taktis, bisa membaca permainan dan cukup Awas visioner. Kak, ya. umpan panjangnya bagus Kak. Nah, ngeri, baru saja dipuji. Baru saja dipuji. Umpan crossing dari belakangnya bagus tadi. Ya, dia mengandalkan permainan sayap ya. Rizky Afian. Aduh. Wah, serangan balik nih. Henry. Wih. Bal. Udah. Ya, permainan Ekuador memang begitu ya. Jadi dia memainkan umpan-umpan silang. Terupas langsung Terupas. di garis pertahanan, iya. langsung masuk. Jadi bola-bola diagonal dia memang agak berbahaya. Ya, tapi defense-nya juga kita tidak terlalu tinggi sehingga pas bola antar lini itu bisa dipotong. Ya, duet Sultan Zaki Iqbal. dan Iqbal ya. Sejauh ini memang taktis ya, cukup taktis. Andre dan Welber di sisi kiri dan kanan. Oh, umpan panjang Kak. Panjang. Jaki, oke itu. Yang saya lihat dari serangan timnas transisi bola. Jadi mereka masih mengandalkan serangan-serangan lewat sayap. Transisi artinya perpindahan bola dari ke kiri ke kanan itu belum terlihat di Wilber. 15 menit awal ini. Wilber. Nomor 12. Ya, lemparan ke dalam. Oh, Kakak. Nomor 12 seperti nomor Pratama Arhan. Ya, ini spekulasi, aduh. Spekulasi. Melenceng jauh. Nah. Bahaya. Angkat langsung. Lihat. Kak, gagal. Nah, lagi. Direbut lagi. Masih ada kesempatan. Hampir kena marah dia sama pelatihnya. Blunder wasitnya. Itu kalau gol itu blunder itu. Blunder kipernya blunder. Dari ini Sebelah apa? siapa? Afrizal. Rizal. Dari Christian Lor. Christian Nor. Low. Meninggal. Meninggalkan kawan. Itu yang namanya overlap namanya. Overlap kebablasan. Karena kiper tidak pernah overlap. Tapi kalau wing back, Nah, crossing bagus Kak. angkat lagi nih. Oh, syuting pertama kita Kak. Itu on target itu. Ya. Dari Kaviat Rizky. Wah, ini supporter Indonesia. Kalau dari permainan yang saat uji coba melawan Barcelona dan Korea ya, kalau nggak salah Korea itu permainan kita udah lebih bagus lah Kak timbang. Allah Akbar. Hampir blunder. Ya, jadi umpan-umpan silang dia memang sangat berbahaya. Iya. Kayaknya kerja keras Kak ini si kiper. Memang belum ini Mel, belum ada bahaya Ini. Tapi capek membahayakan juga, Kak. ya, cuman progresinya ada, progresi menyerang, umpan dari tengah ke depannya ada progresi umpannya, bukan hanya sekedar kanan kiri tapi umpan ofensifnya progresinya bagus. Ya. Jadi variasi serangan sudah sangat baik ya. Kakak. Oh, dia ngakak nih. Staf kepelatihannya Aduh. nggak ada lagi Marcus Harrison nih pelatih kipernya Kak ya. Sekarang Kurnia Sandi pelatih Yang kipernya masuk ya, Kurnia sama Sandi. Gonzali Siregar. Gozali Siregar. Marcus Harrison udah nggak lagi. Nggak ada lagi Marcus Harrison. Local pride. Ya, kita bukan yang itu sih. Selagi untuk kemajuan timnas Indonesia, orang-orang berdarah Indonesia keturunan, Iya. pokoknya Indonesia menang. Betul. Menang, dia Iya. harus menang. Menang. Tapi Memajukan sepak bola Indonesia. iya, karena negara-negara baju juga banyak yang pakai Pasti. naturalisasi. Naturalisasi.
Bagus Kak. Nah ini, oh nggak berani dia crossing. Belum crossing. Tapi memang sudah 5 pemain sudah Sudah di bawah semua 5 pemain Ekuador ketika terjadi serangan. Jadi transisi mereka sangat luar biasa ya. Dari menyerang langsung menjaga pertahanan. Putih-putih itu penonton nggak ya? Kirain baku kosong. Ternyata stadionnya luar biasa ya. Animo penonton Indonesia. 40.000 sold out. Tapi memang beberapa pemain asing kalau yang bermain di Sriwijaya FC atau di Indonesia lah ya, mereka pasti akan bicaranya animo penonton di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa benar. Dibandingkan negara-negara di Asia ya seperti Singapura, kemudian Memang terkenal kan, cuman bukan supporter bola aja, supporter lain juga kan pasti. Betul. Antusias mereka luar biasa. Supporter Indonesia kan terkenal. Jadi kalau bicara industri, pemain luar itu akan lebih tertarik bermain di Liga Indonesia. Terus dari segi gaji juga lumayan. Iya. Itu yang paling utama Kak. Seperti pengakuan Asnawi kan, gajinya di Korea Selatan berkali-kali lipat di bawah Pak Sadi PSM. Bagus, umpan crossing dari Lor, saatnya Jehan Pahlevi. Welber. Jadi wajar kalau di ajang ini stadionnya juga ramai. Benar. Apalagi kalau sampai final kayak. Kita berharap timnas memang betul-betul menang malam ini. Iya. Jadi animo untuk pertandingan selanjutnya nambah peluang lolos. Tapi peluang lolos sebenarnya besar sih Kak, karena dari 24 tim ini kan 16 tim, berarti selain juara grup dan runner up ada 4 tim terbaik dari 6 grup. Bahaya Kak. Astagfirullahaladzim. Sudah kosong tadi Kak. Ketinggian. Iya, Rodrigi. Untung. Iya, Ini Welber jadi mah di mana ini? Welber jadi udah kelihatan jauh ya? sudah. Itu tugasnya Welber sebenarnya itu. Tapi Welbernya naik kayaknya. Nggak menyangka bakal di crossing di situ. Dari 6 tim, 3 runner 4 peringkat 3 terbaik masuk 16 besar. Jadi memang pemain yang melakukan shoot keras tadi, Rodrigi, dia memang punya spesialis itu. Data dari yang saya baca memang seperti itu. Dia memiliki kemampuan first time yang luar biasa. Kemudian cannonball. Wah, bagus Kak. Nah, ini Kak. Bagus. Berani lewat. Ya. Alhamdulillah. Kakak Purwanto. Arkan Kakak. Pemain itu yang tadi bagus dari Rizky. Ini ya Kak ya, Rizky Aprizal Kak ya. Melakukan soloran tadi ya. Ya, benar. Ya, coba kita lihat. Kedua 1-4. 21. 5 tadi. Arkan Kakak. Ini, Kak. ya. Nah, lihat kita proses Bola dari langsung ini. Ini penetrasi sendirian dia. Rizky Aprizal. Umpan cutbacknya, umpan cutbacknya itu Kak bahaya kan. Kipernya nggak bisa ngantisipasi kan. Wah, masuk bagus Kak. Nggak sia-sia Kak, TC di Jerman Kak. TC di Jerman. Ayo tambah lagi. Bisa. Jadi finishing dari Kakak juga luar biasa. Namun memang yang patut diapresiasi Rizky ya. Yang Rizky Aprizal yang perlu apresiasi juga. Solorannya tadi oke. Iya. Sliding nggak dapet, soloran cutback masuk. Wah, luar biasa. Dia penetrasi dribbling dia juga luar biasa. Iya, tadi ada beberapa pemain yang dilewati termasuk kiper yang dia kecoh. Soloran umpan cutbacknya Kak ya. Ini akan lebih seru ini. Artinya Ekuador akan ngotot mainnya. Pasti masih menyerang. Apalagi dengan track record mereka yang tidak lolos fase grup. Ya. Jadi mereka pasti ada beban tambahan sendiri.
Oh, bagus. Memang tapi untuk aku perhatikan memang Kak dari AFF U16 yang kita juara kemarin, permainan rata-rata cetak gol Indonesia itu seperti itu sih. Dari wing sayap-sayapnya kencang itu, cutback masuk. Wah. Wah, keluar dia. Kiper. Dia tidak mau lagi disolorkan seperti tadi. Wait. Jidabin. Ya, Jidabin luar biasa ini Kak Mel. Jadi malam ini. seperti trik klasista. Kalau dari tadi itu trik klasista penyerang Jidabin itu sama Melbourne. Jadi dia memain bola pindah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, umpan-umpan long-longnya bagus Kak. Sepanjang permainan tadi sudah bagus Kak. Iya, dia bagus. tenang. Dia bisa jadi jangkar di tengah, tapi juga bisa menjadi solusi di Bung Teguh ya. Delay bolanya bagus. Cappingnya bagus, tapi long pasnya pindah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kirinya oke. Itu yang disebut apa? Transisi. Transisi ya? menyerang, transisi penyerang dari negatif ke positifnya oke. Apa kalau fans Korea tuh sebutannya? Fans Korea. Apa Kak? Kalau Melisa Mel, dari pemain-pemain ini apa yang paling disuka dilihat Mel dari selain permainannya Mel? Pasti Kak kalau ditanya Kak, kan dari zaman STY ngelatih itu kan pasti banyak cewek-cewek yang seneng kan Kak? Karena tadi Korea. Yang Korea tadi. Bukan Korea. Posturnya itu kan posturnya sudah bagus. Terus penampilannya juga bagus kayak gitu kan. Tapi juga tidak lupa sama permainannya juga kan. Jadi kalau istilah orang tuh ya sudah good looking lah. Good looking ditambah permainannya bagus. Permainan bagus. Betul. Ya kualitas bagus, ya good looking. Ditambah satu pemain Korea tadi. Tambah satu lagi masih muda. Ya bagus. Umpan. Ya kalau kata Om Kusnaini itu kayak pemain telenovela. Pemain telenovela. Telenovela kan Amerika Latin misalnya. Kalau kita apa ya? Sinetron ya? Sinetron. Nah ini ada yang nanya, skornya berapa? 1-0. 1-0 benar. Ya 1-0. Di menit 22 Kakak ya kan? Iya. Kakak. Umpan dari Rizky ya? Rizky Afrizal. Ya. Jadi memang ada beberapa pemain yang tidak diganti oleh Bima Sakti ya. Yang menjadi pemain kunci kayak kiper Al-Ghifari, kemudian Sultan Zaki, Iqbal, Welber ya. Termasuk Rizky Afrizal yang tidak diganti dan Kakak ya. Jadi itu kayak key player ya, pemain kunci. Iya, pemain kunci. Pemain yang tidak pernah diganti kecuali ada masalah cedera atau berhalangan ya. Wow. Fakta lagi dari kakak sempet kemarin kan TC bolak-balik Persis TC karena Persis juga nggak mau kehilangan dia. Jadi walaupun nggak main full tetap kembali dulu ke Persis, menyelesaikan 1-2 pertandingan balik lagi ke ini karena dia pemain paling capek kayaknya. Karena dia memang di tim senior Persis juga dipanggil. Ya dia darah keturunan sepak bolanya mengalir memang. Benar. Purwanto itu Bung Purwanto itu memang sosok yang sangat energik ya. Ketika dia berduet dengan Bambang Pamungkas, dia memang mobilitasnya tinggi. Jadi memang fisik dia di atas rata-rata ya, badan fisik. Bung Purwanto itu. Bung Purwanto. Jidabin. Melisa paling hafal kalau Jidabin ini. Apa kalau penyuka film Korea itu apa sebutannya? Apa Kak? K-drama. K-lover. Aduh. Jangan senang dulu. Aduh. Satu sama Alen Obanda. Aduh. Makin seru Kak. Kalau ini satu Kak. Jadi Alen ya. Alen yang cetak gol ya? Alen itu Kak. Alen Obanda. Itu Dul. Gelandang. Backnya kemana semua itu Kak? Aduh.
ini hilang konsentrasi. Nah itu umpan apa? Bola-bola yang berbahaya seperti itu. Bola crossing ya. Crossing spekulasi tapi satu sama aduh, terbenar. satu sama. Menit ke-28. Kita berdoa lagi ada gol balasan lagi. Tapi tadi berarti dari Iqbalnya sudah pressing yang penyerang satunya, si Welbernya kejauhan nggak ya? Iya. Oh ada calling break. Pas benar. Ada pergantian? Enggak, Calling break. calling break. Oh, calling break. Karena Calling break. di Indonesia mungkin terlalu panas mereka. Panas memang. Iya. Biasanya berapa menit Kak kalau kering? Paling 1 menit. Kebanyakan kan Amerika Latin terutama kalau yang Brazil ya, dari Brazil mereka Panasnya sudah. Panas. mereka tidak terlalu Tidak Brazil terlalu. karena cuacanya sama hampir. Kayak Indonesia. Iya, tapi kalau Eropa, ke arah Eropa ini kan Ekuador lebih dekat. Ini dokter ini. Asia Timur. Mereka akan apa? Kesulitan adaptasi. Wah, Itu apa? Dari Pan Badim. Bahdim. Bahdim nonton juga ya. Raja Nenggolan nggak kelihatan. Raja Kan Nainggolan. itu BA. Iya, band ambassador Iya. Piala Dunia Indonesia. Bal. Aduh. Jangge. Ayo Bal, masih bisa Bal. Masih lama Bal. Ini ekspresif. Ayo Ya. balas. Berapa menit itu jaraknya? Tapi banyak serangan dari 30 menit pertandingan ini kayaknya lini wingback kiri kita selalu sering diserang nggak ya? Iya. Lebih banyak dari sana. Nah, kalau Welber Jardim oke diserang tapi nggak ada umpan-umpan crossing yang nyampe Iya. ke sini. Beberapa kali tadi dari sisi kiri, nah ini dari sisi kiri, golnya tadi dari sisi kiri. Gitu. Selesai. Kayaknya Andri Jadi- kurang ini. Kurang sehat. Kurang sehat. Jadi Allen Obando itu nyaris tidak ada gangguan sama sekali. Iya, nggak ada ketika backnya. melakukan heading. Satu Sultan Jakinya lagi bantuin si Andre, Iqbal Gwijangginya nutup yang siapa kaptennya tadi si Belmundes, si Welder Jardimnya kejauhan dari tengah, dari kanan. Dia memanfaatkan postur Allen ya. Ya, pemain didikan Barcelona. Nah, ini bahaya ini. Bahaya Kak ini Kak. Awas, Apa itu? awas lagi. Ih. Iya, awas Iqbal. Ini bahaya. Langsung. Beda. Tapi memang kelemahan timnas Indonesia ini sering banget gol-gol seperti itu Kak, bukan lagi dari tim junior, tim seniornya juga seperti Iya. itu kan. Jadi nggak salah juga kalau Sintayong minta pemain naturalisasi yang untuk memperkuat ini pertahanannya kan. Memang seperti itu karena konsentrasi kita tuh mungkin agak kurang ya dari umpan-umpan Makanya crossing. itu alasannya diambil naturalisasi. Kebanyakan seperti itu. Sedangkan pemain naturalisasi kita kan yang tinggi-tinggi gitu. Benar. Jadi untuk motong-motong bola crossingnya Iya. bisa aman. Naturalisasi juga kan ada darah Kan Indonesia. Indonesia, Iya Kak. benar. Keturunan. Ada keturunan, Ada bukan darah top. Indonesia. Walaupun kayak Makok itu bukan, tapi kan memang dia udah berjuang untuk menjadi warga Betul. negara Indonesia 5 tahun, syaratnya 5 tahun nggak keluar Indonesia itu sudah bisa jadi warga negara Indonesia. Walaupun nggak ada dari Wih, Iya, bahaya. warga negara Indonesia. karena lama main di Indonesia. Karena namanya di Indonesia. Jadi dia masuknya di kiri pertahanan ya. Iya, kita Andre ini berapa kali lubangnya dari Andre. Mungkin kalau Bima Sakti dengar bisa diganti Habil tadi. Habil itu oke loh, Habil itu oke, defense-nya oke, style pemainnya oke, kalau menurut aku overlapping-nya oke, defense-nya oke. Tapi mungkin keputusan pelatih kan berarti beda-beda. kan beda Kak. Aku sudah lebih sering mantau dari AFF kemarin kan permainan Habil oke, boleh. Nggak lewat-lewat kalau dari kanan, Iya, dari betul. kiri banyak banget umpannya bolong. Harusnya ganti Kak ya. Andre itu. Andre itu. Nah, Gimana reaksi dari ini Mbak Mel? Oh, ini banyak yang
dari banyak yang berdoa lah, harapkan ya. Berdoa dari Insya Tribuners. Allah. Insya Allah. jangan Masih sampai panjang. jangan satu-satu lah. Jauh ini gimana kak? 33 Head, awas, menit bahaya lagi. Jalan kak. Nah, Sudah satu-satu ini kak, gimana kak permainan ini kak? Kak. sebenarnya cukup imbang kan, ya kak ya? Imbang, tapi memang kesulitan timnas ketika diserang balik ya. Ya, dari transisi positif ke negatifnya Iya. agak berantakan. Jadi ketika Ekuador melakukan build up, kemudian langsung memainkan umpan-umpan silang, ini bola-bola seperti ini sangat sulit memang. Iya. Bagi siapapun ya, bagi tim manapun. Itu kalau dulu ada Coach Rahmat Darmawan seperti itu juga. Ketika maupun Ipan Koleb ya, pelatih Srija FC, ketika pemain itu tim melakukan serangan-serangan dari kiri, kemudian melakukan umpan silang, divariasi juga dengan terupas itu akan sangat sulit bagi pemain belakang. Lihat ini, mereka mulai keluar dari tekanan Ekuador. Jadi serangan demi serangan. Satu ini Aduh, tidak pelanggaran kak. Ya ini mulai panas ya, mulai panas. Mereka melakukan tekanan demi tekanan. tadi santai Iya. sekarang panas. Kepercayaan diri mereka sudah Ini kayak tumbuh naik. ketika mencetak gol tadi. Jadi memang jadi titik balik ya, gol dari Allen. Rizky Aprizal. Kita akan lihat seperti apa timnas melakukan Kontra strategi ya, juga ya. kontra strategi dan keluar dari tekanan. Lihat, jadi mereka melakukan man to man marking yang sangat ketat. Itu jauh. Ya, bola-bola sodoran dari Jidabin ya. Jidabin. Ya, kita harapkan malam ini bisa memberikan yang terbaik ya. Amin. Ya, Bukan lawan yang mudah seperti kata Kak Teguh. Iya, Ekuador. Ekuador. bukan. Tapi dibandingkan kita masuk grup neraka seperti Brazil, Inggris kan, Iya. ini itu lebih hasil drawing terbaik untuk Indonesia. Hasil drawing terbaik. Iya, hasil drawing terbaik ini untuk Indonesia. Melihat tim-tim Grup yang neraka tidak- Brazil, neraka, Inggris juga ya? Brazil, ya, Inggris. itu grup neraka memang. Mainnya di Jakarta International Stadium. Banyak yang kecewa juga kayak Jakabaring nggak jadi dipakai. Iya. Alasannya Kak? Karena moda transportasinya lebih dekat aksesnya pas. Jadi cuma 4 stadion yang dipakai. Di Solo, di Surabaya, Surabaya, di Bandung, sama di Jakarta. Ya karena memang transportasi kan ya, Lebih dekat memang. lebih dekat. Terus Lebih dekat. fun fact-nya dari timnas Argentina kemarin dari Jakarta ke Bandung naik bus kak. Jadi naik di negara mereka aja nggak ada bus itu, di kita ada kereta cepat. Jadi mereka cukup terbantu itu. Argentina ya? Iya cukup excited lah Iya. naik ya. Karena di negara mereka juga nggak ada ada. bus ya. Kecuali Jakabaring ini bukan Jakabaring, Palembang sudah punya 4 stadion lah minimal. Nah pakai Bener. Selevel itulah. Level itu Iya. baru bisa Kak. Baru bisa. Karena memang jauh ya. Kan kalau Jakarta kemudian Bandung itu masih bisa lah ditempuh. Biasa. Bisa dilewati. Diaksesnya cepat. Diakses. Deket. Ya, Rupas. Sebuah terupas yang sangat baik ya. Sebenarnya bagus itu kak, cuman Bagus, ya. terlalu. Tapi memang kipernya ya Christian Lor memang juga luar Kakak biasa. lagi, Kak. Kakak. Dia berani keluar dari posisinya ya. Tapi kalau kita tadi bilang sisi kiri yang banyak bolong, tapi sih dari sisi kiri juga kita banyak menyerang nggak ya? Betul. Kayak perhatikan kayak Iya. dari Rizky Aprizal ini dari sisi kiri berapa kali lakukan terupas dari solorannya dari kiri semua. Mungkin yang dari kanan si Jehan Welder. Pahlevi agak bantu si Welder. Iya. Jadi sisi kanannya kuat, cuman begitu juga saat menyerang tidak terlalu ofensif kan. Tapi itu tadi kekurangannya kalau dari kiri ya bolongnya banyak dari kiri juga. Si Andre tadi berapa kali itu kan. Jadi Andre sama si Rizky Aprizal Rizky di kanan, Aprizal, di kiri iya. si Jehan Pahlevi sama Welder Jardim di kanan.
sama-sama agresif. Andre juga agresif sepertinya. Jadi ketika terjadi serangan balik lah, kosong. Sebelah belakangnya. Ya, memang posisi wingback dan winger itu memang kerjasama dua posisi ini harus saling harus sehati gak ya? Iya. Ya bagus. Ya ini lagi umpan silang. Rizky Afrika lagi. Ya dapat. Ya, dribbling. Ya, salah. Sudah terbaca. Sudah terbaca. Dapat. Ya, jadi Andre terlalu ke dalam, bukan ke dalam, keluar dari posisinya. Iya. Ini beberapa kali terlihat. Jadi serangan tadi ya dari situ memang. Bolongnya dari kiri banyak dari kiri bolongnya tadi. Jadi memang tidak mudah memang menjadi wingback dan winger. Jadi ketika wingback ini akan melakukan serangan, winger itu sudah mulai siap-siap turun ke bawah, menutup. Tapi permainan Bima Sakti ini agak sedikit beda sama STY kayak. Kalau STY wingbacknya bisa jadi inverted winger yang jadi gelandang kan, kayak gitu kan. Kalau ini kan murni wingback yang enggak bantu lini tengahnya kan. Betul. Jadi penumpukan nggak ada penumpukan gelandang. Iya. Itu yang terjadi, memang banyak kelemahan ya, banyak kelemahan. Kelebihannya juga banyak. Iya. Tapi ya namanya masih muda juga kak. Iya. Masih bisa di ini. Masih bisa. Masih bisa. Sudah memasuki menit 40 kak. 5 menit lagi. Aduh, apa dari sepatunya apa itu terlepas? Sakit ya kak. Cedera, jangan cedera dong. Mudah-mudahan tidak cedera. Ini salah satu pemain kunci. Iya. Tidak terlalu menonjol, tapi di sisi dia aman. Ya, aduh. Gagal lagi. Sabar. Gaya-gaya ini kak, banyak diserang, tapi sekali serang langsung gol. Ya. Kayak Mourinho, gaya Mourinho. Ya, jadi counter attack ya. Counter attack. Yang sangat berbahaya. Aduh. Oh, pelanggaran. Pelanggaran. Tapi karena di sini pakai VAR, Bima Sakti juga ngingetin para pemainnya untuk tidak emosional kak. Karena kan pemain muda ini banyak yang emosional kan, sering emosional. Dia pesannya itu kayak. Pelanggaran Sultan Zaki tadi ya? Iya, Sultan Zaki itu. Aduh. Ini bola paling sulit tuh ya seperti itu. Iya. Jadi kadang kiper bingung mau tembak langsung atau umpan temen nggak ya? Ini kipernya pasti kebingungan. Ya, kiper-kiper Serja FC, kiper-kiper Kawa kan kayak Ferry Sulu, kemudian dulu Ricky Mukodompit. Bola-bola seperti ini
Kata dia bola-bola yang sulit memang. Apalagi tendangnya dari sisi kanan yang Iya. ngambil kiri. Iya. Langsung masuk ke dalam. Itu yang berbahaya. Sering terjadi gol. Ya, seperti apa? Bolanya ke arah mana? Ya, Ruiz, kemudian Rodriguez sudah berbaris semua. Ya, center back-nya itu yang paling ini ya, Tinggi. paling tinggi. Ada pergantian pemain sepertinya Kak. Rizaja. Rizhar. Ganti Pangestu. Andre diganti Kak. Andre. Ganti kata kakak tadi. Awas bahaya. Ini, Ah. oh, ke mulut. Aduh. Ya ampun. Kenapa? Fat. Oh, apa itu Kak? Ada apa Kak? Fat, coba. Pelanggaran atau apa Kak? Oh, VAR, Kak. VAR. Mereka lihat VAR. Cek dulu. Cek. Oh, dicek dulu Kak ya? Apakah ada pelanggaran? Karena ada protes tadi kan dari pemain kita. Indonesia sudah keren kayak ada VAR Kak. Banyak orang yang protes kan. VAR itu menghilangkan sensasi katanya. Oh. Sensasi dan kontroversi. Nah, kenapa itu Kak? Kira-kira kayak gitu? Gol atau pelanggaran? Gol kan Kak? Belum tahu pelanggaran. Coba lagi gol ya. Take over. Selesai apa handsball? Oh, nggak ada penjelasannya. Belum ada penjelasan. Seperti apa? Offside Kak. Offside ya? Offside. Offside. Itu kayak gini. Tidak offside. terjadi gol. Tidak terjadi gol. Iya. Tenang Kak, tenang. 4 menit Kak perpanjangan waktu. Andre diganti, siapa tahu sisi kirinya semakin membaik Kak, tidak ada lagi umpan-umpan crossing dari Ekuador membelah pertahanan kita Kak. Jadi Andre ketika dia maju ke depan dia terlalu keluar dari posisi, tetapi kadang-kadang lebih ke dalam seperti itu. Ya, jadi bukan kita bukan mengoreksi Andre-nya, tapi mengoreksi tim secara keseluruhan. Sistem permainan. Ya. Jadi ketika Afrizal maju, itu kan umpan-umpan dari kiri itu kan memang dari wingback juga, wingback dari Ekuador. Tapi kayaknya ditukar posisinya Kak. Welder Jardim ke kiri, pindah Rizhar ke kanan Kak. Itu kayaknya Welder Jardim pindah ke kiri. Ya. Kiri sih. Ini Welber ya? Welder Jardim ke kiri. Untuk mengatasi ini ya, pergerakan dari siapa, Ruiz. Ini Rizharnya pindah ke sini, Rizharnya Oh. pindah ke kanan. Kira-kira Ahmad dimainkan Kak Teguh? Main pastinya main kalau lihat permainan seperti ini, karena lini tengahnya kurang dan Amar sendiri sebenarnya kalau di Hoffenheim main di sisi kanan, winger kanan. Tapi menurut kabar ya, Bima Sakti lebih banyak bakal memainkan dia di posisi tengah. Bisa jadi duet sama si Jidan Bin, karena kreativitas di tengahnya agak kurang Kak, karena banyak dari winger-winger. Jidan Bin cuman mindahin bola dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan gitu. Seperti itu. Jadi sliding seperti itu yang harus keluar. Ya kalau dikurangi, kalau perhitungannya harus tepat Kak, karena kalau enggak kena pelanggaran bisa potensial kartu merah. Apalagi nih kelasnya dunia, bukan kelas bukan tarkam. Ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng nih, Pak. Ini sudah dunia. Dan kalaupun tidak dilihat wasit, VAR masih bisa lihat. Ini bola-bola seperti ini memang sangat berbahaya bagi timnas Indonesia. Oh ya ampun. Yang saya lihat dari sepanjang babak pertama, belum ada pemain kita yang melakukan man to man marking. Mereka masih melakukan zona marking. Welber lagi Kak. Welber lagi. Jadi mereka berhati-hati karena pelanggaran kan berbahaya. Lihat ini. Itu si Welber.
Kena tabrakan sama tabrak kiper. Al-Ghifari ya. Tabrak kiper ya. Lagi sih. Dalam posisi seperti itu kiper harus cerewet memang. Iya benar Kak. Jadi lepas gitu kan. Ketika kipernya kurang cerewet ya tabrakan sama pemain sendiri, sama teman sendiri. Di Bandung. Dia nyetak gol tadi. Obando. Pemain dengan postur yang ideal ya untuk striker. Ini lihat. Oh. Yang tadi. Apa sih Kak? Ternyata posisinya offside ya. Offside. Offside sih. Tuh. Ya, backnya offside. Back si ini. Kuadrat. Obandonya itu pergerakan terakhir. Iya. Ketika dia sentuhan terakhir ya, dia di belakang back. Dia sempat di belakang kiper ke bawah, di belakang back, maju lagi. Untung ada VAR. Untung ada VAR. Kalau tidak ada VAR, pasti gol. Kan keuntungannya Iya. itu VAR. Iya, positif negatif. Negatif. Aduh, lepas. Ya, taktis. Seperti itu harus. Didabi. Sudah lewat 4 menit Kak. 4 menit tambahan babak pertama. Iya. Ya, nah, seperti itu bola. Dia melakukan transisi lagi. Nah, ini itu perubahannya. Itu yang membuat kita kesulitan dari tadi. Jadi mereka long pass mereka sangat akurasi sangat baik. Kosong sih. Selesai nih. Belum selesai. Udah habis sih. Habis. 1-1. 1-1. Skor sementara 1-1. 1-1. Masih ada babak kedua. Arkan Kakak. Iqbal. Wih. Tinggi. Bandu tadi Kak. Ya. Alen Obando. Ini Tapi kayaknya cukup kelelahan juga Kak pemain-pemain. Iya, Ecuador. cuaca kan. beda. Maka ada beberapa pemain yang disimpan Untuk untuk jadi itu. super sub. Iya, super sub. Ya, super sub itu kan sebenarnya pemain utama. Tapi untuk menjadi pengganti di babak kedua ketika tim lawan sudah mulai kelelahan biasanya. Pemain-pemain seperti itu pemain yang posturnya tidak terlalu tinggi besar Tapi punya kecepatan, gesit ya. ya, punya kecepatan. Jadi gimana Kak kalau lihat dari pertandingan babak pertama tadi? Kesimpulannya Kak? Mbak Mel seperti Kalau apa? Mbak Mel menonton gimana Mbak? Kita keroyok dulu malam ini dia. Overall bagus ya, overall bagus. Dari Kak Edra dulu paling itu ya. Sambil minum haus ternyata. Minum Kak. Ternyata haus Kak. Jadi yang menjadi persoalan kan lini tengah kalau saya lihat. Artinya lini tengah memang perlu Jidabin perlu pelapis yang sangat kuat lah di situ. Artinya ada semacam gelandang bertahan yang bisa melapis dia agar dia lebih bisa berkreasi. Dari tadi kan mainnya kita selalu Dari wing ya. dari wing ya. Dan terbaca selalu dari kiri. dari kiri. Kebanyakan dari kiri. Iya itu. Ya. Jadi variasi serangan nyaris kita masih bukan minim ya, belum berani sepertinya memang. Kemudian transisi bola masih sangat minim, tidak seperti Ekuador ya. Ekuador dia terorganisasi ya, organisasi permainan itu sudah sangat luar biasa mereka lakukan. Namun mereka juga sepertinya kesulitan ya dengan permainan di lini pertahanan kita cukup bagus. Walaupun tadi ada kebobolan satu. Kecolongan itu. Oleh pergerakan Alen ya. Iya bener sih, ini tengah kita agak kurang ya. Gelandang bertahan kayaknya fokus di belakang, nggak ada bantu Jidabin. Duel juga agak kurang, jadi gelandang Ekuador itu enak banget bagi bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri.
nggak ada pressing di lini tengah. Sedangkan yang dari penyerangan kita ya fokusnya ke kiri, tapi bolongnya juga banyak di kiri. Itu tadi aku bilang fokus serangnya banyak ke kita, ya bolongnya banyak di kiri. Mungkin itu tadi alasannya jadi Welber Jardim dipindah ke kiri untuk memperkuat sisi bolong-bolong sebelah kiri, yang di sebelah kanan diganti Rizhard. Tapi kalau untuk lini serang masih ada pemain-pemain bagus ya, kayak apalagi Amar ya. Amar kita nanti banget pemainnya kayak. Seperti apa sih? Seperti apa? Dari Hoffenheim ini, pemain Hoffenheim ini Kak? Kita berharap dia jadi pemain kunci di babak di menit-menit krusial ketika diturunkan. Kak Teguh tadi sudah kesimpulannya? Ya, tadi pokoknya kalau bisa masih ada Nabil Asura Kak. Nabil Asura itu keren. Nabil Asura masih ada si Berkik Amal Berkik masih ada, masih beberapa pemain yang bisa kita andalin untuk babak kedua nanti untuk merubah permainan Kak. Ada yang komen Kak, katanya 3-1 Kak Indonesia Kak. 3-1. Masih bisa. Amin. Amin. Itu yang kita harapkan. Berarti kalau kita lihat dari pemain ini Kak, diaspora, Welber Jardim nggak salah ya Kak ya? Si Welber tadi Kak. Kenapa tuh? Nggak salah diajak gabung ke timnas Indonesia. Sepertinya nggak salah ya. Pemainnya simpel. Kalau menurut aku tim pemainnya simpel Kak, tapi aman, dia aman. Maksud, nggak pernah kecolongan dari dia. Terus offense-nya juga ya lumayan lah. Nah, ini dari kiri. Wah, luar biasa sundulan tinggi sekali. Ya, Welber memang lebih banyak bertahan tadi. Jadi dia lebih banyak membackup dua defender ya. Jadi terlihat tim kita itu seperti 3-5-2 ketika mereka akan bertahan. Itu. Jadi Welber tidak naik, jarang dia naik kan. Dalam tadi ada beberapa memang penetrasi dia dari kanan yang langsung menusuk ke bawah, tapi dia cepat kembali lagi ke posisinya. Itu yang kesimpulannya kan dia memang disiplin. Welber sangat disiplin, taktis. Jadi pemain yang tidak banyak menguasai bola, tetapi ketika wilayah dia diserang, dia akan membuat lini wilayah dia itu aman seperti itu. Itu yang terlihat dari Welber, disiplin ya. Jadi memang tidak salah kalau dilirik ya oleh timnas. Kan dari awal sebenarnya Bima Sakti tidak terlalu inginkan pemain diaspora, tapi betul. Melihat Welber, melihat Amal Berkik. Oke ya. Iya, usaha keluarga Welber itu untuk bisa anaknya si Welber. Iya. Jadi kan banyak pemain diaspora yang dipanggil kan, tapi yang diajak cuma 2. Berarti Bima Sakti menilai pemain-pemain Indonesia itu sudah cukup bagus. Tapi memang rata-rata pemain ini pemain jebolan yang Piala AFF yang mereka juara kemarin ini Kak. Dari Arkan, dari si Jaki, si Iqbal, masih ada si Rizky Aprizal. Itu kan pemain-pemain jebolan AFF kemarin. U16 ya? U16. U16. Kapiato Rizky. Menurut kakak sendiri, Kak Hendra, seberapa penting pemain naturalisasi itu mengisi timnas? Memang seberapa penting itu memang ya kadang 50-50 ya. Ketika pelatih tidak salah pilih, itu kan tergantung pemainnya juga kayak. Jawabannya kayak karena kita sebenarnya negara kita tidak kekurangan pemain yang bagus sebenarnya, tetapi kadang memang jam terbang, mental, kadang seperti itu, pemain kita seperti itu yang sangat diperlukan. Artinya kan PSSI harus bisa membentuk pemain-pemain asli kita itu dengan memiliki mental yang ya seperti pemain-pemain Eropa ya.
menurut aku sih visi sih Kak. Visinya kurang kalau pemain kita tuh terlalu banyak individunya oke, cuman visi bermainnya kurang karena terlalu banyak membawa bola, giring bola. Tujuan utama mereka nyetak gol itu nggak ada gitu lah kalau menurut aku visinya sih. Jadi timingnya kapan dia melindungi bola, gocek bola, dribble, kapan dia melakukan sentuhan 1-2. Nah, itu kurang, visinya itu kurang. Bukan ya karena terbiasaan main di Indonesia mungkin seperti itu. Betul. Kan. Di liganya tidak simpel. Kan apalagi kalau ini banyak liga lari ya. Kalau sekarang banyak di ini liga lari. Setuju nggak Kak kalau misalnya ada naturalisasi itu juga buat penyemangat pemain Indonesia kan? Yes, iya kan? Bener. Jadi pemain-pemain yang kayak apa tadi? Welber, kemudian Amar. Kalau itu jatuhnya bukan pemain naturalisasi Kak ya? Keturunan. Karena mereka masih punya paspor 2. Kalau Welber punya paspor Brazil dan Indonesia, kalau si Amar Berkik punya paspor Jerman dan Indonesia, gitu. Bukan pemain naturalisasi, beda. Sama kayak Elkan Bagot, milih kan. Itu pemain Indonesia sama aja ya, kayak bukan naturalisasi. Bukan, iya bener. Kalau naturalisasi itu kayak memang ada darah ini, memang ya orang tuanya emang orang tua ini. Iya, keturunan. Maksudnya naturalisasi itu mereka harus ada upaya pemindahan negara dari negara dia ke Indonesia. Nah, kalau kayak Elkan Bagot itu dia milih. Apakah dia mau? Dia kan ada 3 Kak ya, Inggris. Elkan Bagot itu lahir di Bangkok, besar di Inggris, tapi kecil-kecilnya tinggalnya di Indonesia. Gitu. Jadi dia suruh milih dan milih Indonesia. Itu sama kayak Irfan Bahdim itu milih Kak, bukan naturalisasi jatuhnya. Iya, keturunan. Kalau kayak Sen Patinama, Jordi Amat itu keturunan Sandy Walsh itu keturunan yang dinaturalisasi, itu prosesnya. Ada Indonesianya, tapi mereka sudah punya paspor negara lain dan harus dinaturalisasi. Kayak gitu. Kalau kayak dua si Welder Jardim dan Amar Berkik itu bukan naturalisasi sih. Bener. Welber dan Amar itu kan dia semacam apa ya? Menularkan ya ilmu-ilmu dia dari Eropa. Bagus juga kan, Kak? Memang bagus. Makanya Sintayong kan dia tidak tertarik dengan pemain naturalisasi kan. Kayak dulu Christian Gonzalez itu naturalisasi bener. Kemudian siapa lagi yang pemain satunya lagi? Spaso itu dia kan ngambil Elkan Bagot yang pemain-pemain yang punya darah yang semangat nasionalisme dia tinggi, tetapi kualitas dia Eropa seperti itu. Cuman Makok aja Pak. Maklok. Tidak tergantikan itu Markok. Sekarang Persib Markok. Tidak tergantikan. Selain itu kan Kak, memang STY kan memang memilih pemain muda Kak. Ya. Memang untuk masa depan. Untuk masa depan. Regenerasi. Sekarang kan masih ada 3 kan, Jasir Hapner kayaknya bisa dipanggil untuk kemarin disinggung juga Kak di salah satu podcast. Benar itu tadi. Jasir Hapner, Ijaz itu sama Nathan Acho, Nathan Cho itu saingan Arhan, Sen Patinama kiri semua kan. Kalau Jai Izes itu yang main di Venezia. Jai Izes pemain di Venezia, Nathan Cho main di Swansea dan Jasir Hapner di Swansea. Ya, Liga Inggris Eropa. Ya, Liga Eropa. Tapi yang kemungkinan besar bakal dalam waktu dekat ini Jasir Hapner. Tapi benar, kalau Jasir Hapner itu kayaknya dipersiapkan untuk masa depan karena Jordi Amat masih oke, Elkan Bagot masih oke. Sandy Walsh masih bisa ditaruh di tengah. Sandy Walsh kemarin. Rizky Ridho masih ada. Mungkin tapi kalau kayak Jai Izes itu bisa lah main dia. Tapi kan karena lagi kena sakit ya, paru-parunya. Dan masih ada 2 lagi kabarnya tapi belum tahu. Lini tengah 1, striker 1. Cuman belum ada. Kayaknya striker kurang ya. Iya, lagi nyari 1 kayak tapi belum dibisikin nih siapa. Belum tahu. Tapi cukup lah ya kayaknya udah kebanyakan ya. Kebanyakan. Back kiri Kak banyak. Tapi memang kembali ke selera pelatih. Iya benar. Tidak seluruh pemain yang dinaturalisasi dipakai kan nggak seperti itu. Kembali ke pelatih kadang. Karena pelatih itu beda-beda seleranya. Selera, kemudian gaya bermain. Taktiknya Kak.
taktikal dia ketika di lapangan juga beda. Ada pemain yang mungkin nggak cocok sama dia, Bener. tapi sama pelatih lain lebih berkembang seperti itu kan. Gitu. Begitupun Bima Sakti dan Sintayong. Sintayong, Indra Safri juga kayak gitu. Iya, Indra Sapri. Mereka punya pakem masing-masing. Karena memang ya seorang pelatih pasti dia menginginkan tim dia ya sesuai dengan keinginan dia seperti itu. Ya, Ini mau mulai lagi. seperti apa nih? Mbak ini Kak Mel. Rame, Komentar-komentar. rame Kak. Rame bener. Yang milih 31 ada 53%. Oh, 31. Yang paling Indonesia 21 40%, sisanya 00. 00. 0-0. Sudah lewat 00. Sudah lewat 1-1 sudah. Iya, sudah lewat. Ini menarik nih Bung Teguh. Iya, Di Kak. babak kedua seperti apa nih nanti strategi Bima Sakti itu sangat menarik. Artinya evaluasi selama 15 menit itu menentukan di babak kedua. Benar. Oh, Tapi kalau aku lihat sih Kak, yang pasti gelandangnya butuh penyegaran nih. Karena dari Ekuador lini tengahnya lebih menguasai Iya. sekali sih, tidak ada kayak pressing itu kurang. Oke, Jidabin nguasain bola sebentar hilang Iya. tapi kan gelandang yang bantu dia nggak ada kayak itu, kayak dia main sendiri untuk menyerang. Dan pemain Ekuador swing ke kanan, swing ke Iya. kiri, oke banget. Ya, butuh gelandang box to box yang bisa bantu Jidabin. Ini nomor 15 Rodriguez. Jadi pemain ya dia kapten, dia pemain kunci. Ya dia mobilitasnya sangat tinggi ya di lini tengah. Dia sukses membuat lini tengah Ekuador itu tidak terlalu jomplang dengan lini depan maupun belakang. Rodriguez. Ya memang trio gelandang Ekuador itu memang dia selalu bermain bersama-sama. Iya. Dari kualifikasi sehingga dia meraih runner up kan, hanya kalau dari Brazil 3 orang itu memang solid, memang sudah satu hati mereka. Makanya Rodriguez itu dia mau silang ke kiri ke kanan atau langsung crossing Sudah ada yang nyambut. iya sudah ada teman dia yang menunggu. Itu yang terlihat di babak pertama. Nah, ini mulai Kak ya? Mulai lagi babak kedua. Dua. Artinya memang harus ada sosok yang mematikan Rodriguez itu. Gelandang box to box yang Iya. mengejar itu. Vigo Dennis kayaknya konsentrasinya terlalu di bawah banget sama si Penuh Kak penontonnya Kak. Iya, luar biasa. Luar biasa. Animo Animo. penonton di Indonesia luar biasa. Tapi kebetulan putih-putih juga di situ Kak. Dulu. Iya, itu kirain tadi kosong. Kosong. Penonton Tapi ternyata. nampak warna putih di situ. Mungkin opening tadi ya, sisa opening tadi. Mungkin ya. Bisa jadi. Wih. Ini luar biasa ini, Rodriguez. Iqbal. Jangge. Iqbal Iqbal Dwi Janggi. Nanti salah nanti sebut. Jangan salah. Bolong. Kenapa? Bolong Bu? Enggak. Enggak. Bolong Kak. Oh, benar. Kurang, bukan bolong sih. Waduh. Lepas kayak lepas yang Lepas ya. Lepas itu. Kalau tendangan keras lewat nanti enggak gol. Iya benar. Bagus nih masjid nih. Ya, jadi babak kedua akan segera dimulai. Tribuners, Benar. Babak kedua. Bisa tulis prediksi berikutnya. prediksi Berapa? Ada Jawa Tengah Kak yang nonton Kak. Jawa Tengah Brebes hadir. Wah, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. luar biasa. Luar biasa. Brebes berarti enak langsung nonton di Surakarta ya. Solo. Solo. Malahan. Menang Solo. Jadi Brebes hadir di sini. Iya, Wah, Jawa Tengah luar biasa. Brebes hadir. Wah, terima kasih. Ya. Wah. Tinggi secara. Oh,
mulai lagi yuk, sayo. Jadi Allen Obando dan Arroyo ya, yang ini dua pemain yang sudah satu hati. Hop. Kayaknya tidak ada pergantian pemain, kayak belum ada ya. Tidak ada perubahan. Nah ini lihat. Jadi Aduh. Rizky Afrizal. sangat jauh ya jarak dari Satu pemain ke iya, lini tengahnya itu sangat jauh. Ruiz. Si Ruiz. Ini Ruiz masuk ya? Oh. Kayaknya Wilbert Jardim memang dipindah ke sebelah kiri kak. Ini main dari kiri. Ini Kak ya. Iya, main sebelah kiri. Nah, terlalu jauh. Aduh. Jadi kan kesulitan. Si ininya malah turun ke bawah kak ya. Si Jidabinnya. Iya. Gelandang bertahannya malah nggak ada yang bergerak minta bola. Terlalu jauh. Iya. Oh. Luar Bahaya biasa. tadi. Siapa itu? Arkan kakak. Bukan. Anak Pak Purwanto. Pak Purwanto. Lihat. Anak Master Purwanto. Umpan daerahnya udah bagus itu kak. Lihat. Serangannya langsung Nah, Jidabin, Jidabin. Keren balik badannya. Zaki. Zaki. Dengan postur yang tinggi. Lihat skema dari Ekuador. Gimana Kak? Ya, dia sangat variatif ya. Iya nggak hanya di satu sisi ya, kanan kiri tengahnya. Nah, lihat ketika dia memegang bola, Pindah lagi ke kiri. perpindahan bola itu sangat cepat, transisi. Nah itu kasih. Aduh, berat. Gabin nih. Oh, Tapi lama-lama memang kelelahan Jidabin. ya karena di tengah Capek. yang apa? Jadi jembatannya langsung ke Jidabin, gelandang Iya. pertahannya nggak minta bola langsung Jidabin ke depan juga. Nah, ini Vigo nggak minta bola. Nah Kak, selain dari Jawa Tengah ada ini Kak, NTB, Wah Jambi, jauh. Jatim. Terima kasih. Terima kasih. Terus ada Muara Enim, hadiah. Muara Terima kasih Enim. semuanya. Muara. Nonton live reaction kami. Muara ini lagi musim apa sekarang? Ada Lombok nih Kak, Lombok. Wah, tadi. jauh. NTB, jauh. Jauh. Makasih warga Lombok. Kasih. Salam dari Mbak Mel. Dari Bojonegoro, Wah, itu Jatim, Jambi. doa kita semua untuk timnas Indonesia malam ini Bapak ya. Semoga menang lagi. Semoga menang. Lomba. Wih, Gilbert. Kalau kita bisa aja menang ini, sepertinya Hans Wolf ke babak 16 besar itu terbuka loh Kak. Setidaknya jadi 4 dari 6 peringkat 3 terbaik itu bisa lah. Dan kemenangan ini akan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, penonton, daya tarik penonton Iya, satu lagi. Betul. Tapi potensinya masih ada, soalnya walaupun Ekuador itu mendominasi permainan, tapi tidak terlalu membahayakan gawang Indonesia sebenarnya secara keseluruhan. Cuman lebih banyak mendominasi pertandingan gitu. Bolanya banyak di Ekuador, tim Ekuador. Jadi memang ada beberapa serangan Ekuador yang sebenarnya memang lini belakang dari timnas kita memang kurang konsentrasi. Itu. Kak, ini ada dari Gorontalo Kak. Wah, jauh. Dari Kalimantan Tengah Kak, ada juga Kak. Sapa dulu Kak Mel, sapa dulu. Terima kasih semuanya dari Gorontalo. Gorontalo. Dari Gorontalo, Kalimantan. Dari Kalimantan juga ada. Makasih. Tulis prediksinya guys di komen. Ini wingback yang selalu melakukan serangan, Ruiz, Ekuador.
Itu yang memang harus diantisipasi ya, dari tadi. Bola-bola sodoran dia juga sangat berbahaya. Ini Janggi kenapa ini Janggi? Cedera. Jehan. Jehan. Jehan Pahlevi ya. Waduh. Salah satu pemain muda Persija yang sangat Persija potensial. ya? Satu-satunya dari Persija kayak? Banyak Persija. Enggak, maksudnya yang di timnas? Iya banyak dari Persija. Ada Figo Denis Persija. 2 ya? Ada beberapa. Lewat Kak. Bima Sakti ini salah satu pelatih yang cukup ini ya kayak impresif, maksudnya ekspresif. Iya. Terlalu bersemangat mengomandoi anak-anak asuhnya tuh terlalu semangat gitu. Kalau kayak Sintayong kan santai. Ada marah-marahnya tapi nggak terlalu ekspresif, cuman tapi Sintayong nggak pernah duduk di bench. Ini kayaknya Bima Sakti ikut-ikutan nih, nggak pernah duduk di bench ini. Gimana nggak tegang? Iya. Kalau satu-satu Piala Dunia. Satu. Dan serangan Ekuador, bolanya banyak di Ekuador. iya, penguasaan bola di Ekuador. Dia kutak-ketik bola terus Ekuador. Ke kiri, ke kanan. Kiri kanan, swing kanan, swing Iya. kiri. Itu yang berbahaya. Iya sih, karena kalau nggak konsentrasi itu bisa buat celah. Iya. Aduh, Tuh. salah pas. Jadi lini tengah kita selalu kosong. Iya. Tidak ada Kayaknya pemain. dari tadi Jidabin, awas bahaya. Dari tadi lini tengahnya yang lari cuma Jidabin itu. Figo Ya. Denis, Figo Denis seperti tidak terlihat seperti itu. Kapiatur nggak kelihatan. Kapiatur nggak kelihatan juga. Terlihat. Iya. Sepertinya di lini tengah cuma Jidabin aja yang minta bola, defense-nya. Ayo Indonesia. Kita berharapkan dia pemain kita keluar dari tekanan Iya. di babak kedua. Ya ampun. Awas. Bola. Nah, dari Aceh Timur, makasih dari Aceh Timur. Oh, Jauh-jauh jauh. Kak penonton kita Kak. Salam dari Kamil. Jauh-jauh. Jauh-jauh penonton. Lampung Tengah. Awas. Ya. Allah bahaya. Aduh, bolos dari depan gawang itu. Ngeri. Ngeri Kak. Ngeri sedap itu. Itu nomor ditinggal Rizal. Siapa lagi tuh? Si Jaki. Kenapa nih Kak? Enggak apa-apa. Protes bikin ya. corner. Tegang ya penonton ya. Oh, ada ultras. 1-1. Sementara penguasaan bola lebih banyak di Ekuador. Santri untuk FIFA. Wow. Santri untuk FIFA. Dan pemain Jaki tuh. Jaki. Masih gitu. Zaki. Tapi Walter Januni lama di Brazil tapi bahasa Indonesia Ada. lancar. Iya, Siapa? cukup lah Siapa? bagus Siapa, lah. Kak? Walter Jardim. Soalnya Enggak terlalu lah Kak dia. iya, tapi kan udah dibanding. Usaha lah dia. Iya, tapi dibanding ke yang Amar tadi? Amar jauh. Ini ya bisa lah, oke lah. Saat dia lagi buat apa namanya? Konten. Iya di PSSI, di saya PSSI. Memang bahasa tidak terlalu penting kalau sepak main kan. Sepak bola Kak ya. Ekspresi, mimik kita, kemudian kita meminta bola dengan kita mencari posisi, teman kita sudah paham. Iya, Pak. Iya, iya. Seperti itu biasanya. Ada Jokowi, Gianni Infantino, Erick Kak. Thohir. Kan awal yang di
samping Itu Pak presiden Jokowi itu? FIFA. Oh, Gianni oke. Infantino. Yang ini Itu Gianni, wasit legenda. legenda. Legenda wasit. Oh. Komite wasit FIFA tapi sekarang di Pierluigi Collina. Kenal lah dia. Kenal. Kenalan dulu. Pierluigi. Keluar kayak Mizaki Kak, BTW. Belum. Aduh, kok keluar? Belum. Cuman kan kalau dia cedera mesti keluar dulu, sudah Sementara pernah ya? masuk baru boleh masuk lagi gitu. Tapi belum tentu diganti kayak gitu. Ya Kak? enggak perlu diganti, kayak itu prosedurnya kayak gitu. Harus keluar dulu selama saat dia mendapatkan perawatan. Ini di 5 menit awal babak kedua, Masih timnas masih tertekan dan awas. mengikuti ritme yang dimainkan oleh Ekuador. Lihat. Allah, lagi Kak, open crossing ya Kak. Bahaya Kak. Sudah 2 kali di situasi Si ini terus berbahaya. Si kaptennya Rodriguez. Michael Bermudez Kak. Bermudez. Bermudez Kak. Bukan Nomor 10 Rodriguez. kan? Iya. Ini nyerang terus dari tadi. Dia target man. Walaupun sebenarnya Allen yang paling tinggi, tapi dia target man. Ya, penyerang tengah. Shootingnya Kak 5-11. Indonesia 5 berbanding 11. Tapi shot on goalnya cuma 2-2 sama. Tapi kita berarti shot kita lebih Efektif dibanding serangan kita lebih efektif. Ekuador. Lihat ini bola-bola sodoran dari belakang. Aduh, kipernya kenapa Kak? Kenapa Ikram? Salah jatuh atau gimana? Semoga baik-baik saja. Bima Sakti. Tegang. Kita yang di sini pun tegang. Tegang perut Kak. Ini kayaknya memang keras bola itu. Salah tumpuan kayaknya Kak. Atau salah tumbuh? Kaki kanan. Iya. Kaki kanan. Sakit tuh Kak. Luar biasa. Ini bukan ini. Si Tovani malah yang pemanasan. Berarti si Andrika nggak dipakai bener ya. Andrika tuh padahal kiper yang membawa timnas juara Piala AFF U16 Belum enggak mainnya. ya, berarti kiper yang 2 lebih jago dari dia mungkin Pelatih kan kadang Iya. rasa cocok dengan siapa-siapanya atau memang hasil latihan. Kurnia Sandi ini mantan pelatih SFC juga lah ya. Iya. Pernah ya, Kurnia Sandi zaman pernah. terakhir ya. Ahmad Darmawan dibawa. Ahmad Darmawan. Memang legend. Kurnia Pernah Sandi. di Sampdoria. Iya. Dan memang dia humorisnya sangat tinggi memang. Humorisnya lah ya. Iya. Dia kan tinggi besar, wajahnya kelihatan serius, tetapi setelah dekat Ternyata lucu. Kasih Dehan. Aduh. Pas lagi Dehan. Lagi-lagi Kak, aku lihat dari lini tengahnya Kak. Sepertinya bolanya selalu ke Jidabin itu Kak. Si Vigo apa katanya Rizky kurang kelihatan. Mungkin ada perbaikan dari Bima Sakti ke depannya. Itu jatuh lagi tuh pemain Indonesia itu. Dabin lagi bolanya. Iya. Bolanya didabin terus. Nah ini Aduh. Tidak, itu ada yang jatuh, Itu ada yang jatuh itu, tidak dikasih. Set. Bermudez. Ini berbahaya di situasi seperti ini. Ya,
semua pemain hampir semua turun. Pemain kita turun semua nih timnas. Enak banget Kak, pindah dari kiri ke kanannya enak banget itu. Iya. Jadi variasi serangan mereka luar biasa, penguasaan bola juga sangat baik. Itu yang selalu menjadi senjata andalan. Umpan-umpan silang, crossing, strikernya tinggi. Masih terus Kak, masih terus. Ya saya lihat dari tadi mereka tidak melakukan pressing, hanya menunggu. Zona ya. Iya, jadi zona marking. Entah memang ya kalau melakukan pressing memang stamina pasti habis. Iya benar. Itu. Tapi tidak bisa selalu seperti ini. Iya, menunggu. apalagi di bagian depan Kak, kalau nggak ada di pressing depannya enak banget dia main kanan kiri. Itu yang terjadi. Iya Kak, kan jersinya itu lokal. Oh, sepatu punya lokal. Itu harus diganti memang. Kayaknya nggak bisa lagi. Kakak kayak Jahan. ganti. Belum sih. Belum tahu tuh. Ini pergantian 5 kan Kak? 5 tapi 3 diganti. Masa diganti. Kenapa Kak? Dari tadi berarti Kak? Sudah ini. Tadi yang pertama yang pas Jidandin mau buang bola dapat tadi itu udah jatuh di. Udah jatuh. Capek. Pakai ini Kak. Memang dalam situasi seperti ini, ketika tadi kan Ekuador yang pegang bola kan. Ketika terjadi jeda seperti ini, memang delay-nya lama, dia akan memulai lagi seperti itu kan dari awal. Keuntungan untuk timnas sebenarnya. Iya. Dengan situasi seperti ini. Karena tadi lagi nguasain bola, lagi nguasain pertandingan. Iya. Ini diganti? Kayaknya Dabe diganti. Atau enggak? Enggak. Full ya. Sudah malam 60 Kak, tinggal 30 menitan lagi. Ya kalau bisa memang timnas lebih dulu cetak dulu. Jadi aman, lebih Jadi aman. Dalam situasi seperti itu biasanya timnas akan keluar biasanya. Ketika dia ketinggalan terlebih dahulu. Dipakai. Dibopong. Ya dengan terlalu mudahnya Ekuador memainkan bola. Iya. Di setengah lapangan. Ya, kalaupun belum menciptakan umpan berbahaya, tapi pelan-pelan pasti dapat umpan berbahaya Kak. Kalau mainnya kayak gini terus, di tengahnya dikuasain terus, pindah kanan kiri. Ya. Pasti konsentrasi pasti ada. Pecah. Ya. Umpan pindah ke kanan lagi, pindah ke kiri. Mereka akan mencari kesalahan dari pemain kita. Ya, hampir 9 pemain sudah berada di kotak 16 ya. Itu yang berbahaya. Benar Kak ya. Tadi kalau nggak di blok masuk. Masuk Kak? Iya, masuk. Coba masuk. lihat Kak, ini ulang Kak. Tuh. Masuk iya, ya benar. Masuk. Kalau nggak di blok itu. Santiago Sanchez ya. Nabil Asyura Kak masuk. Nabil masuk. Dennis Jihan Pahlepi. Nabil Asyura. Ini Hanif masuk. Amar udah masuk Kak. Figo keluar ya. Figo Dennis memang untuk hari ini kayaknya kurang bagus ya. Kurang kelihatan mainnya. Mungkin siapa tahu ada tenaga baru Kak di Amar belum Kak, Indonesia. Amar Kak. Amar.
Ini La bahaya. ilaha illallah. Lagi-lagi Ekuador yang menguasai bola. Iya. Nah, aduh. Dabin terus, bola itu didabin terus. Ini bagus bahaya ini. settingnya, Kak. Crossing lagi. Crossing lagi. Aduh. Ya. Capek jadi. Timnas harus melakukan sesuatu yang luar biasa Iya. untuk keluar dari tekanan. Bertahan oke, tapi harus lakukan sesuatu untuk biar setidaknya Ekuador tidak gampang memegang bola, Iya. Kak, ya. Ini terlalu gampang megang bola. Nah, dapat Jibrabin. Bagus itu. Lewat Kak, sudah dipuji. Bola. Rizky Afrizal. Aduh. Itu tadi kosong. Seandainya bola itu dapat, ada peluang Ada peluang timnas. untuk ini lagi. Iya, cetak gol Peluang lagi. lagi. Peluang lagi. Setelah ini Indonesia bakal ngelawan Panama, Kak, ya? Iya, Pada Panama. hari Senin jam 7 malam juga. Panama yang kemarin, yang tadi kalah dari Tanggal Maroko. 13, Kak? Iya, tanggal 13. Kalah dari Maroko 0-2. Iya, betul. Jadwalnya sama kayak tim senior. Senior tanggal 16. 13 deh. 16. Senior tanggal 16 musuh Irak. Musuh Irak ya. Aduh. Betul. Jadwal. Yang tabrakan nih ini nih. Yang Indonesia lawan Maroko, terus Indonesia yang senior Indonesia lawan ini jam 10. Jam 10. Jam 10 jadwal ya. Jadwal. Agenda timnas Indonesia. Kakak itu. Padat. Malam, Kakak. Jam 10 malam. Agenda Irak. Aduh. Itu kapan? Tanggal 16. Tanggal 16, Kak. 16. Tapi jam 10 malam, Kak. Jam 7-nya kami, Kak. Aviator. Ya, timnas harus keluar dari tekanan. Ya. Delay, sabar. Nah, Kak, ada ini, Kak Teguh. Ya, Ada komen, semangat Kak Teguh. semangat. Harusnya Indonesia semangat Indonesia. Ternyata Bung Teguh Ada fans. ada fans. Ini baru pertama on cam ini. Welder Jardim. Hop. Iya. Mulai keluar dari tekanan. Iya. Aduh. Nah ini Kak, dari transisi negatifnya harus diperbaiki nih. Kuat larinya, Kak. Iya. Masya Allah. Dari menyerang ke bertahan. Dabin lagi. Dola Melisa membawa bola. Dabin lagi pegang bola itu. Aduh cedera Dabin. Kenapa, Kak, tadi? Itu jatuh. Kayaknya pemain Indonesia kelelahan Kak, beberapa sudah megangin kakinya. Atau memang, tapi kan kalau dilihat dari intensitas permainan sih tidak terlalu kenceng-kenceng banget ya. Tapi kayaknya pemain Indonesia banyak Ya Allah, kelelahan, Kak. Cuma habis nendang sakit. Iya, itu sudah Capek. artinya sudah kelelahan. Iya, udah kelelahan. Beberapa pemain itu Iya. kayak Jardim tadi, si Jaki tadi udah megangin lutut itu. Capek itu, Kak. Capek. Tapi masih 70 menit. Masih lama, Kak. Masih 20 menit lagi. Aduh, para supporter
supporter duduk tegang nggak? Ini banyak bonek pasti Kak ya di Surabaya. Rata-rata bonek ya. Dan bonek memang sangat terkenal Ini ada Kak Firmansyah, ada ini, ada Bima Sakti. Kapan aku main? Firmansyah di CJFC cuma semusim nggak ya? Siapa? Firmansyah CJFC cuma semusim yang semusim. saat jadi double winner ya? Double winner, di masa double winner. Dia cedera waktu itu. Iya cedera, nggak nyampe semusim loh, ini cuma setengah musim ya. Jadi cederanya cukup fatal kan. Tapi setelah itu nggak main lagi kayak? Nggak main lagi, pensiun ya. Karena cedera lutut. Ini kenapa Kak? Itu main siapa itu? Main lagi itu. Sudahlah. Pergantian itu 5 Kak, tapi cuma boleh 3 kali pergantian kan? Ini udah 2 dipakai, kalau satu lagi ini habis berarti pergantian kita. Kelihatan pemain kita memang kelelahan. Iya udah kelelahan banget. Tapi Ekuador kayaknya nggak ikut. Ya itu tadi, dia di menit-menit awal dia Santuy. memainkan transisi. Bukan tidak terlalu ofensif yang ini kayak, cuman transisinya bagus, nggak terlalu banyak lari, cuman makanya sampai ke menit sekarang kelihatan masih bugar. Ya tidak terlalu banyak gangguan ya, jadi mereka seperti latihan seperti itu. Tapi enggak juga Kak, tapi apa kondisi fisik ini karena mereka juga kabarnya baru pulang dari Jerman itu masih banyak yang masih adaptasi cuaca karena Dingin, di Jerman kan dingin. Betul. Mungkin belum terbiasa dengan cuaca panas lagi, walaupun cuman sebulan lebih dikit. Syuting. Bahaya sekali itu sundulannya. Harusnya dia jangan di Jerman. Di mana Kak? Di Brazil, panas kan? Timnya padahal bagus-bagus ya. Iya. Tapi kan Ini Kak. Frank Wermutnya dari ini Kak, dari Jerman. Iya. Yang Kak. Betul. penasehat timnas Penasehat U17. timnas. Ya. Rizky Afrizal. Taktis ya. Polo. Nah, 2 Kak. Ini. Nggak main Amar. Ada Amar yang tunggu-tunggu medis tidak main ternyata. 2 langsung Kak. Ganti Kak. Iya, ini pergantian terakhir ini berarti. Terakhir Kak ya? Iya, nggak ada lagi, sudah 5. Jadi Jidabin diganti Rizky ya? Zidane. Zidane gantikan Zidane sama Souter masuk. Souter. Ramande. Souter Ramande. Carlos Ramande. Souter Ramande. Bener Kak? Bener. Berarti salah. Souter Ramandi. Souter Jangan salah Ramande. sebut. Bahaya. Ini bahaya. Tinggal ini berarti harapan Indonesia untuk pertandingan ini Kak. Ya sudah di menit ke 73. 73 Kak sudah Kak. Ya. Bagus, cukup bagus. Ya. Aduh. Pangeran ya? Pangeran Kak. Ini Kak ada komen menarik Kak. Benar yang disampaikan oleh STY, PR kita di lini pertahanan. Iya, memang. Makanya aku bilang. Bagus komennya. Makanya aku bilang tadi kan. Yang Kakak sebut-sebut tadi. Banyak butuh pemain naturalisasi karena bukan hanya di level timnas muda, tapi senior juga banyak gol-golnya seperti itu. Wajar kalau STY memang butuh pemain naturalisasi di lini pertahanan. Ya, seorang defender ya, terutama back tengah. Dia bukan hanya untuk tendangan dari jauh itu luar biasa. Nyaris Kak. Nyaris. Itu. Dari Hanif yang baru masuk tadi Kak ya. Kaki kirinya Kak. First time itu. Nyaris. Kaki kiri Kak. Iya, kaki kiri. Ini serangan balasan. Langsung dibalas. Ya, nah seperti itu. Hit. Awas jangan terlalu. Ini berubah permainannya. Ini Bung Teguh. Iya, karena
tengahnya deket Kak sudah Kak. Yeah. Nggak lagi kayak tadi yang hanya ngandalin jidat. Oh, ini enak Kak tadi banding tadi. Ya, mereka berani melakukan pressing di menit-menit ke-74 ini. Iya. So jarak pemain lini tengahnya nggak jauh kayak tadi. Tadi terlalu jauh sih. Antara Capiatur, antara Figo Denis sama Jidabin terlalu jauh. Ini kayaknya mulai dekat. Jarak 1-2 pemainnya. Oh, pergantian. Ekuador. Ekuador melakukan pergantian pemain. 2 pemain. Oh, Reyes sama Bermudez ditarik. Kaptennya ditarik keluar Kak. Iya. 2 pemain kunci. 2 pemain masuk Zambrano dan Vasquez. Ini kayaknya striker lagi kayak. Tapi Martinez tidak mengganti Rodriguez ya. Jadi gelandang jangkar dia masih sepertinya. Artinya dia masih memainkan 4-2-3-1 atau 4-3-3 kayaknya. Oh, ternyata jeda lagi, istirahat lagi sementara. Mungkin cuaca. Cuaca kita memang lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya. Panas-panasnya. Di Palembang saja kemarin pernah sampai 36 ya. 34, 36, buset. Buset. itu panasnya luar biasa. Iya, panasnya luar biasa. Kalau seperti ini sih taktik oke, tapi motivasi ya paling penting. Ternyata motivasi daripada dia. Bukan saya saja yang nunggu Amar, ini banyak Kak yang masukin Amar. Tapi nggak bakal dimainin, sudah habis pergantian pemainnya sudah 5. Habis. Pergantian pemainnya ada 5, Amar nggak bakal main. Mungkin di pertandingan selanjutnya. Kan? Amin. Penasaran juga sih Kak, pengen lihat permainannya seperti apa. Karena saat uji coba ya memang nggak pernah nonton kan, nggak pernah disiarin. Tapi Amar berhasil nyetak 1 gol kemarin. Ada di IG-nya juga. Nyetak 1 gol. Ini ada yang greget Kak, katanya rasanya pengen masukin Ivar di tengah. Ivar Jenner ya. Emang ini tengah nih. Emang ini tengah nih Bang, masalah. Emang. Rasanya pengen masukin Ivar di tengah. Enggak berkembang. Tapi sayang Ivarnya lagi cedera juga Kak. Di timnas senior juga nggak dipanggil kan. Lagi cedera. Lagi cedera sama Marcelino. Awas, bahaya lagi. Ini bahaya nih. Banyak yang bahas soal ini. Hampir keluar. Bagian apa? Lini tengah terus Kak? Iya, karena lini tengahnya memang tadi antara Caviator Rizky, Figo Denis sama Jidamin jaraknya terlalu jauh, dan yang biasanya Jidamin di bagian depan, Figo Denis untuk menerima umpan dari belakang, itu malah diambil tugasnya Jidamin semua. Tadi kan banyak Jidamin semua. Bola jadi banyak Jidamin, membuat Jidamin kelelahan. Dan ini kan ada pemain baru yang dimasukin, jaraknya kayaknya lebih dekat. Nah ini satu pemain mendapat bola, yang lainnya mendekat gitu, jadi enak. Ini Rizky apa? Bagus. Itu tutup lagi. Ya langsung dipotong, direbut lagi. Kakak. Ya. Aduh. Gak apa-apa, terus ayo semangat Indonesia. Semangat. Masih ada 12 menit lagi. Mulai berani keluar. Setidaknya tidak terus-terusan diserang. Jadi karena bagaimanapun pertahanan terbaik itu menyerang Kak ya. Betul. Ya lewat Kak, bagus. Ya, 2 pemain. Ya, dilewati 2 pemain. Ya, dapat lagi, terupas lagi. Aduh. Tidak di backup dengan temannya. Ini serangan balik cukup berbahaya. Iqbal. Awas Iqbal. Iya, bagus. Ya, taktis. Bagus Iqbal. Oh, corner. Oh, bukan Iqbal. Salah. Mirip Iqbal soalnya. Berarti kayaknya ada perubahan formasi. Kan pakai C Kak, pakai K. Iya, bukan maksudnya ininya. Kakak jangan salah lagi Kak. Apa auto Ramandi ya tadi? Iya, bukan. Ramandi.
Masuk menit ke 80 Kak. 10 menit lagi. Awas, awas, Allah. awas, awas. Ini berbahaya. Nyaris. Nyaris bolanya. Apa itu? Offside. Offside ya, Kak? Offside. Offside. Allah Akbar. Kalau misalnya nggak tahu kalau kayak gini wasitnya Offside, offside. ya? Kalau kayak di sini biasanya pelanggaran handsball ataupun gimana kayak Kalau itu. tangan kiri. Ya, kalau nunjuk ke pertahanan Oh, lawan. kayak ini. Misalnya dari kanan kiri itu ke sana itu berarti pelanggaran. Kalau dia kayak gini offside. Nah, belajar buat Melisa. Terima kasih. Sanchez apa itu? Oh, Tonci Sauter Ramande. Awas dia. Ayo, sendirian Kak. Sendiri. Iya. Astaga. Ya ampun. Aduh, sabar. Sabar. Apa Kak? Sakit. Kena jadi ditebas. Ini lihat. Ih, aduh. Kena kaki. Kena sisa di belakang. Ini kayak ini. Zidane. Zidane ya. Zidane, Figo, Kakak. Oh itu trio Madrid Kak. Zidane, Figo. Namanya pemain bola semua. Itu alumni Real Madrid semua. Zidane, Figo, Kakak. Awas, awas. Ini mau selesai penalti. Harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Penalti Kak ya? Enggak. Kalau satu-satu. Enggak, ini kan enggak. Maksudnya nanti terjadi pelanggaran di kotak penalti bahaya kan. Bahaya ini. Jika tidak konsentrasi. Jika tidak konsentrasi hasilnya gol. Ya. Sepak pojok. Oh. Lari ke situ semua Kak ya? Nah, dapat. Iya, serangan balik. Serangan balik. Kakak. Silang dulu mestinya. Terlalu mudah dipatahkan. Dorong. Allahu Akbar. Ya. Serangan yang terlalu mudah dibaca. Iya. Padahal tadi banyak pemain opsi umpan kan, Iya. tapi masih dribble sendiri ya. Jadi sangat mudah dibaca. Ya, Zidane lagi. masih dikuasai. Aduh, passing ya. Baru masuk Zidane mungkin belum kenalan sama si itu tadi yang pas. Ini tadi yang kena Ini restart replay tadi. tadi, Iya. Nah, itu Oh, offside. 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 Karena dia maju Kak ya? Ya, maju. Pinter kan aku. Jadi badannya itu melebihi garis. Di garis ini. Saat bola ditendang. Iya. Maksudnya garis sejajar back ya. Aduh. Kadang-kadang memang sengaja diciptakan strategi offside, perangkap offside namanya. Supaya tadi Kak endak gol. Iya. Iya, offside Biar jadi kan. Offside jadinya. Jatuhnya pelanggaran. Pelanggaran. Jadi golnya nggak sah. Maka sangat jarang striker yang bisa lolos dari perangkap offside kecuali Inzaghi. Inzaghi ya. Inzaghi. Tapi kalau Inzaghi main zaman sekarang banyak offside-nya aku rasa kayak. Raja offside. Iya, banyak kayak jebak offside-nya Inzaghi kalau sekarang. Karena ada VAR itu kan. Iya, betul. Kalau dulu ada Kak ya? Ya, kalau dulu nggak ada VAR. Jadi terserah keputusan wasit kan, kasarnya kayak gitu. Semakin canggih Kak. Semakin Semakin canggih semakin ini. tergantung yang menikmati sih benernya. Kalau aku sih Senang-senang ya? pengennya nggak ada VAR Kak, jadi ada perdebatan kan. Iya, Kalau ada ada VAR perdebatan. nih, tapi VAR juga tetap beberapa keputusan tetap salah, ada yang Iya. salah diambil. Oh, gitu. Nggak selalu bener. Ini berbahaya nih. Awas berbahaya, diserang. Masuk ke kotak Awas, penalti. hati-hati. Nah, Wah. hati-hati. Oh, Oh, diving Kak, diving. Kartu Diving. kuning. Ini kartu kuning pertama kayaknya Kak ya? Dari tadi nggak ada. Sepanjang kartu kuning. pertandingan Iya, ya? sepanjang pertandingan baru ini kartu kuning. dan diving. Coba lihat tayangan Cek ulang. VAR. Coba cek VAR. Alexander Arroyo. Oh, iya.
Kartu kuning. Divingnya kayak mana Kak? Diving itu pura-pura jatuh. Oh. Padahal nggak dilanggar. Ini Kak, lihat Kak. Nyangkut kaki dia sendiri kan? Iya, itu kan? iya. Lompat. Nah, itu namanya diving. Diving gitu. Padahal nggak dilanggar, tapi pura-pura jatuh kayak itu. Itu namanya diving. Kartu kuning. Kartu kuning. Jadi di pertandingan kedua selanjutnya kayaknya Kak Mel ini sudah Sudah ini. sudah Karena itu jatuhnya tidak fair play karena menipu wasit. mengharapkan penalti ya. Mengharapkan penalti. Dorong. Iya. Iya. Aduh, tapi mana Kak itu Kak? Nabil Asura. Iya, terlalu sendiri bermain. Nah, Kayaknya welder Jatim juga habis kayaknya. Habis kayaknya. Habis memang. Habis dia napasnya. Menges. Nabil Asura. di menit ke-85 bola di timnas ya. Timnas. Welbach. Melbourne melakukan pelemparan ke dalam. Aduh. Coba lempar ke dalamnya kayak Arhan. Iya, itu yang Itu kan yang membuat banyak gol dia kesempatan. Awas. Aduh. Kiper kena. Ya, Kena dorong. memang 50-50. Iya sih benar. Tapi bahaya Kak. Ya, kalau tidak dipotong memang gol. Potensi gol Kak. Iya, ini lihat. 50-50. Benar. Iya di situ Kak ya. Kena. Kalau dia nggak maju tadi. Tapi itu sudah bola kiper sebenarnya. Iya. Tapi nggak sengaja Kak. Dia sudah ngindar Iya. sebenarnya. Kaki dia sudah dilipat ke belakang malah. Udah lipat dan berusaha menghindar ya. Aduh Kak, ini sudah menit ke-86. 86. 87 lah, 87. Pergantian pemain sudah habis. Jangan cedera. Jangan cedera. Tapi pertandingan pertama melawan Ekuador oke lah ya 1-1 Iya. lah ya. Kalau skor ini bertahan sampai akhir oke lah ya. Oke nggak Kak? Melihat permainan kita diserang. Ragu, Kak Endra. Iya, Ragu. melihat permainan kita diserang terus peluang kita minim ya oke lah. Terus peluangnya tinggal melawan Panama dan Maroko Iya. terbuka lebar lah untuk lolos ke babak 6 besar. Jadi kalau kita bicara kualitas permainan di sepanjang pertandingan ini ya, bukan berarti timnas kalah kualitas. Bukan. Tapi kualitas permainan untuk saat ini satu-satu itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik bagi timnas. Sudah baik untuk Indonesia. Tapi sebagai tuan rumah Harusnya lebih dari itu ya. harus lebih dari itu, kita harus menang. Bener Kak. Masih ada 5 menit. Masih ada 5 Memang menit. bener kata Kak Endra itu. Karena tuan rumah kan harusnya Iya, lebih dari seperti itu. Masih ada 5 menit lagi. Tapi memang dari kualitas pertandingan untuk saat ini ya, bukan Iya. kualitas permainan. Kualitas permainan, melihat penguasaan bolanya Ekuador ya oke, bagus ya. Ya, memang harus banyak PR bagi Bima Sakti ya di pertandingan. Apalagi di lini tengah khususnya. Iya. Kak. Lini tengahnya masih terlalu jauh. Senior, junior kayak gitu semua Kak. Sekarang lini tengah senior lumayan sudah oke. Lumayan ya. Allahu Akbar. Nyaris itu bola-bola deflection itu Iya. Kak. Sebuah save yang cukup baik Iya. dari Al Ghifari. Kerja keras Kak Itu Al-Ghifari, Kak. bola-bola memantul itu bola sulit Iya. itu Kak. Bola sangat sulit. Bola sulit itu bola memantul kayak itu. Dia bisa membaca serangan, membaca arah bola. Ya, Ekuador kembali menguasai permainan. Tinggal 1 menit waktu normal Kak. Kita lihat perpanjangan waktunya berapa. Melihat banyak pemain Indonesia tadi yang Iya. mendapatkan perawatan mungkin Betul. di atas 5 menit bisa ini Iya, perpanjangan. bisa jadi. Oh ya Allah, ambil bayi woi. Aduh. Ini direbut lagi. Bahaya. Ya. Boy, Dia yang main, kita yang pegang di sini. kocar kacir backnya Kak. Kocar kacir backnya. Ya, di ini menit-menit akhir seperti ini memang ya krusial. Konsentrasi lebih. Konsentrasi dan harus taktis. Ya Allah. Ya, jadi
terjadi salah umpan terus ya. Iya. Tadi Kak, Kayaknya udah kelelahan sih Kak, passing aja sudah banyak Betul. yang salah. mungkin sudah ini Kak, darah rendah. Lesu darah. Terus sudah. Ya memang Awas. Iya. ya sepertinya kipernya juga sudah kelelahan. Jadi dia tidak berani lagi. Nggak berani mengamankan bola Iya, Kak, ya, cuman bola. lepis. Wah, di samping memang cukup keras bolanya. Ya Allah Kak, dari tadi Kak. Ya Allah Kak. Kok kurang jauh buang bola. Ya. Itu baru benar. 13 menit Kak, perpanjang waktu Kak. 13 menit Buset. Kak. Wah, 3 langsung gol ganti tuh. 13 menit langsung ganti 3. 13 menit Kak, buset. Lama banget. Kaptennya ke ini Kak. Ya katanya udah diganti. Sanchez sih. yang masuk ya. Sanchez. Yang katanya udah diganti kapten pertama ya tadi. Ini dia melakukan penyegaran. Iya. Cuman 13 menit itu Kak, lama 13 banget. menit. Lama banget Kak. Sanchez Kak. Dengan kondisi pemain kita Indonesia sudah kelelahan. lelah banget. Sudah kelelahan. Pergantian pemain juga sudah habis. Kita sudah habis. Ya, semoga di 13 menit ini tim Setidaknya bisa keluar dari tekanannya. Tidak bobolan lagi Kak. ya. Ini dikurung ya. Dikurung. Ya, dalam situasi seperti ini kita tidak mampu membalas juga. Iya, Jadi memang harus konsentrasi, bertahan. Kelihatan tapi Kak ya kecapean kayak itu. Iya. Iya, Kelihatan. kelihatan banget capek.